Saya sedang mengaduk sup ketika menantu perempuan saya merebut panci dari tangan saya. "Siapa yang memasak seperti ini?" teriaknya. "Kau benar-benar tidak berguna," teriak Ayu dengan suara yang telah saya pelajari untuk takuti lebih dari keheningan. Putra saya, Dimas, hanya berjarak 3 meter, tenggelam di sofa yang saya beli ketika dia masih memanggil saya Mamita. Dia mengeraskan volume televisi. Dia pura-pura tidak mendengar. Seperti biasa. Kuah mendidih memercik di tangan saya, tetapi saya tidak berteriak. Saya sudah berhenti berteriak. Saya sudah terbiasa dengan rasa sakit dari luka bakar kecil. Jenis luka yang tidak meninggalkan bekas di kulit tetapi merusak Anda dari dalam. Ayu terus mengeluh tentang bumbu masakan saya, tentang ketidakbergunaan saya, tentang bagaimana saya menjadi beban di rumahnya. Kata itu, rumah mereka, menusuk saya seperti waktu-waktu sebelumnya. Ini adalah rumah saya. Rumah yang saya dan almarhum Arman bangun bata demi bata selama 32 tahun pernikahan. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya berjalan ke lemari dapur dengan langkah lambat. Lutut saya berderit. Saya berusia 68 tahun, dan tubuh saya kini menagih setiap penghinaan dengan rasa sakit yang berbeda. Saya membuka pintu lemari tinggi itu, tempat saya menyimpan satu set piring porselen putih dengan tepian emas, warisan dari mendiang ibu mertua saya. Porselen itu dihargai oleh seorang pedagang barang antik sebesar Rp180.000, warisan keluarga yang paling berharga. Saya mengeluarkan seluruh tumpukan piring. Ayu berhenti berteriak. "Apa yang kau lakukan? Nenek gila." Saya tidak menjawab. Saya hanya memegang tumpukan porselen itu dengan tangan saya yang gemetar, tangan keriput yang sangat dia benci itu, dan menjatuhkannya. Suaranya indah. Seolah 50 tahun keheningan telah pecah sekaligus. Piring-piring itu meledak di lantai keramik menjadi ribuan kepingan berkilau. Ayu menjerit. Dimas berlari dari ruang tamu. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka. Dia membeku di kusen pintu. Di antara pecahan porselen yang kini menutupi dapur saya seperti salju kotor, saya menatap lurus ke matanya, mata yang pernah menatap saya dengan cinta seorang anak. Dan saya berkata dengan ketenangan yang bahkan tidak saya kenali sendiri. "Jika tidak ada yang saya lakukan berguna, maka tidak ada lagi yang penting, bukan?" Keheningan yang terjadi setelah itu lebih menakutkan daripada teriakan apapun, karena putra saya, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, merasa takut pada saya. Dan itu hanyalah permulaan dari apa yang akan terjadi. Jika Anda ingin tahu bagaimana seorang wanita berusia hampir 70 tahun mendapatkan kembali semua yang telah dicuri darinya, berlanggananlah dan ikuti kisah ini sampai akhir. Karena apa yang saya lakukan selanjutnya, tidak ada yang menduganya. Tetapi untuk memahami momen itu, untuk memahami mengapa saya menjatuhkan porselen senilai Rp180.000 ke lantai tanpa berkedip, saya perlu menceritakan bagaimana saya sampai pada titik itu. Bagaimana saya berubah dari Siti, pemilik hidup dan rumah saya, menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Dan percayalah, apa yang saya temukan di sepanjang jalan lebih buruk daripada piring yang pecah. Semuanya dimulai 3 tahun lalu, pada hari Selasa di bulan Oktober, yang berbau bunga dan kopi yang baru diseduh. Arman telah meninggal 6 bulan sebelumnya. Serangan jantung mendadak saat dia memangkas semak mawar di taman. Dia jatuh di antara bunga-bunga yang sangat dia cintai. Dan saya menemukannya dengan tanah di bawah kukunya dan ekspresi yang hampir tenang di wajahnya. Pria dalam hidup saya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, dan meninggalkan saya sendirian di rumah 3 kamar di Jakarta Selatan, dengan Rp850.000 dalam bentuk tabungan dan lubang di dada yang tidak bisa diisi oleh uang. Dimas datang ke pemakaman. Dia menangis, dia memeluk saya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya sendirian. Selama 2 bulan, dia menepati janjinya. Dia menelepon setiap minggu. Dia bertanya bagaimana kabar saya. Apakah saya butuh sesuatu? Saya berpegangan pada panggilan telepon itu seperti seorang korban kapal karam pada sepotong kayu. Dia adalah satu-satunya putra saya, bayi yang hampir membunuh saya saat lahir, anak laki-laki yang Arman gendong di bahunya, remaja pemberontak yang pada usia 20 tahun menangis meminta maaf karena telah membuat kami begitu banyak sakit kepala. Kemudian dia muncul. Ayu. Mereka datang bersama pada suatu sore hari Sabtu, tanpa pemberitahuan. Dimas mengenakan kemeja kusut dan lingkaran hitam di bawah mata yang tergantung seperti tirai.
Dia mengenakan sweater ketat berwarna monster dan jeans yang tampak seperti dilukis. Senyum sempurna, kuku yang bersih, mata yang penuh perhitungan. Ibu, ini Ayu, pacar saya. Dia mengulurkan tangannya dengan senyum yang kemudian saya pelajari untuk benci. Senang bertemu dengan Anda, Ibu Siti. Dimas banyak bercerita tentang Anda. One numbered, I find the fine me, and well four in maided. Saya membuat kopi. Saya mengeluarkan roti manis yang saya beli pagi itu di toko roti. Kami duduk di ruang tamu. Ruang tamu saya, dengan perabotan denim berwarna krem yang saya dan Arman pilih bersama 15 tahun lalu. Dan Dimas mulai berbicara. Bisnisnya bangkrut. Bisnis apa? Tanya saya. Salah satu suku cadang mobil, jelasnya. Dia telah menginvestasikan semua tabungannya dengan seorang mitra. Sekarang dia terlilit hutang. 400.000 rupiah di lubang. Orang-orang dari bank menekannya. Dia butuh tempat tinggal sementara dia memulihkan diri. Hanya beberapa bulan, Bu, saya bersumpah. Hanya sampai saya mendapat pekerjaan dan bisa membayar. Ayu meletakkan tangannya di atas tangan Dimas. Matanya bersinar, tetapi bukan karena air mata, melainkan karena sesuatu yang tidak saya ketahui saat itu. Saya juga akan mencari pekerjaan, Bu. Kami tidak ingin menjadi beban. Hanya, kami butuh istirahat sejenak. Saya menatap mereka berdua. Putra saya tampak hancur, kalah. Dan saya, betapa bodohnya saya, hanya bisa melihat anak laki-laki berusia 7 tahun yang berlari untuk memeluk saya ketika saya pulang dari sekolah. Menginaplah, kata saya. Ini rumah kalian. Ayu tersenyum. Dimas memeluk saya begitu erat hingga saya hampir tidak bisa bernapas. Saya tidak tahu bahwa saya baru saja menandatangani hukuman mati saya. Mereka pindah seminggu kemudian. Koper demi koper, kotak demi kotak. Mereka menempati kamar tidur utama, kamar tidur saya, yang saya bagi dengan Arman selama 32 tahun, karena kamar itu lebih besar dan Dimas butuh ruang untuk bekerja di komputernya. Saya pindah ke kamar tamu. Kamar itu menghadap ke halaman belakang dan menjadi lembab setiap musim hujan. Ini hanya sementara, Bu, kata Dimas, sambil menatap pakaiannya di lemari, tempat kemeja ayahnya masih tergantung. 6 bulan kemudian mereka menikah. Pernikahan kilat di kantor catatan sipil, tanpa memberitahu saya sampai 2 hari sebelumnya. Kami ingin sesuatu yang intim, Bu, jelas Ayu dengan suara manis yang dia gunakan ketika dia butuh sesuatu. Hanya kami, Anda tahu, tanpa komplikasi. Saya datang, membawa bunga. Saya menangis dalam diam saat melihat mereka menandatangani, dan mereka tidak pernah pergi. Setiap kali saya bertanya kapan mereka akan mencari tempat sendiri, Dimas mengubah topik pembicaraan. Ayu menghela napas panjang dan berkomentar betapa sulitnya situasi ekonomi, betapa mahalnya sewa, betapa dia berterima kasih atas kemurahan hati saya. Kemurahan hati, kata yang dia gunakan sebagai cambuk yang disamarkan sebagai belayan. Sedikit demi sedikit rumah itu berhenti menjadi milik saya. Ayu mengganti tirai ruang tamu, yang terbuat dari kain linen berwarna gading yang saya jahit sendiri, dengan tirai modern berwarna abu-abu metalik. Tirai Anda sudah terlalu tua, Bu, katanya. Perlu pembaruan. Dia memindahkan perabotan. Dia melepas foto Arman dan saya dari dinding dan menggantinya dengan lukisan abstrak yang dia beli di pasar. Kita harus memodernisasi ini, bukan? Terlihat seperti kita hidup di tahun 90-an. Saya diam. Menelan ludah. Saya berkata pada diri sendiri bahwa itu hanya materi, bahwa yang penting adalah memiliki putra saya di dekat saya. Tetapi bukan hanya itu. Ayu mulai memberlakukan aturan, jadwal mandi, Anda menggunakan terlalu banyak air panas, dan listrik mahal. Pembatasan di dapur. Lebih baik saya yang masak, Bu. Anda sudah tua untuk banyak usaha. Larangan menggunakan ruang tamu ketika mereka kedatangan tamu. Anda, agak bau seperti orang tua. Jangan tersinggung. Dan Dimas? Dimas melihat ke arah lain. Dia tenggelam dalam teleponnya. Dia pergi ke toko tepat ketika saya mulai mengeluh. Jangan mempersulit, Bu, katanya ketika saya berhasil menangkapnya sendirian. Ayu hanya ingin keteraturan di rumahnya, rumah dia. 2 kata itu membuat saya kehabisan napas pertama kali saya mendengarnya keluar dari mulut putra saya. Begitulah 3 tahun berlalu.
3 tahun menjadi tidak terlihat di rumah saya sendiri. 3 tahun mencuci pakaian mereka dengan tangan karena mesin cuci menghabiskan banyak listrik. 3 tahun makan sendirian di dapur sementara mereka makan malam di ruang tamu menonton TV. 3 tahun mendengarkan Ayu mengkritik setiap hal yang saya lakukan. Mulai dari cara saya menyapu hingga cara saya bernapas. Dan saya bertahan. Karena dia adalah putra saya. Karena saya takut ditinggal sendirian sepenuhnya. Karena pada usia 68 tahun, dunia di luar terasa lebih menakutkan daripada neraka di dalam. Sampai saya menemukan dokumen-dokumen itu, dan saya menemukan bahwa apa yang saya pikir adalah neraka, hanyalah lobi. Penghinaan kecil adalah yang paling menyakitkan. Bukan yang besar. Yang besar, Anda melihatnya datang. Anda bersiap. Anda membela diri. Yang kecil, yang datang menyamar sebagai kekhawatiran atau bantuan, yang menggerogoti Anda dari dalam sampai suatu hari Anda melihat ke cermin dan tidak lagi mengenali wanita yang membalas tatapan Anda. Ayu ahli dalam hal itu. Semuanya dimulai dengan jam alarm. Setiap pagi, tepat pukul 6, dia mengetuk pintu saya dengan buku-buku jarinya. 3 ketukan kering, otoriter. Ibu Siti, sudah waktunya. Sarapan tidak akan jadi dengan sendirinya. Awalnya saya pikir itu hanya akan terjadi beberapa hari. Tetapi itu menjadi rutinitas, ritual, kewajiban. Saya bangun dengan tubuh sakit. Radang sendi di lutut saya menyerang lebih buruk di pagi hari, dan saya menyeret diri ke dapur sementara mereka masih tidur di ranjang saya, di bawah spray saya, di kamar tidur saya. Saya menyiapkan telur orak-arik, kacang merah, tortilla hangat, kopi dengan kayu manis, semuanya seperti yang Dimas suka sejak kecil. Tapi tidak ada yang pernah cukup. Telurnya terlalu encer, kata Ayu, mendorong piring dengan jijik. Anda bahkan tidak tahu cara memecahkan telur, Bu. Kopinya dingin, keluhnya tanpa mengangkat pandangan dari teleponnya. Anda membiarkannya terlalu lama lagi. And not again is what? If you not again a denon and another love. Dimas makan dalam diam, mata tertuju pada piring, seolah dia tidak mendengar apa-apa, seolah saya tidak ada. Setelah itu datanglah pakaian. Ibu, mesin cuci menghabiskan terlalu banyak listrik, kata Ayu suatu sore, dengan tangan di pinggul, berdiri di ambang pintu halaman. Selain itu, Anda tidak membayar 1 rupiah pun untuk tagihan. Minimal yang bisa Anda lakukan adalah mencuci dengan tangan. And then use no dividends about this are nine. Jadi di sanalah saya, dengan usia 68 tahun, dan tangan saya yang tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu, berlutut di depan bak plastik, menggosok blus sutra mereka, jeans desainer mereka, pakaian dalam putra saya yang sangat menyakitkan untuk disentuh karena mengingatkan saya ketika dia masih bayi dan saya mengganti popoknya dengan semua cinta di dunia. Buku-buku jari saya retak, kulit saya terkelupas. Tapi saya tidak bisa mengeluh, karena itu adalah hal minimal yang bisa saya lakukan setelah begitu banyak kemurahan hati, kata terkutuk itu lagi. Kemurahan hati. Kemudian datanglah pembatasan jadwal. Anda tidak boleh mandi setelah pukul 7 malam, perintah Ayu. Pemanas air mengonsumsi banyak gas, dan kami yang membayarnya. Anda tidak boleh menonton televisi di ruang tamu ketika kami kedatangan tamu, tambahnya di hari lain. Yah, Anda agak bau aneh. Itu tidak personal, Bu. Hanya saja pada usia Anda tahu. Tubuh berubah. Dia mempermalukan saya di depan teman-temannya, di depan orang tuanya. Suatu kali, selama makan malam yang dia atur tanpa memberitahu saya, dia mengunci saya di kamar saya dari luar. Dia sangat lelah. Saya mendengarnya berkata kepada para tamu, lebih baik dia istirahat. Saya menghabiskan 3 jam di dalam, mendengarkan tawa dan musik di sisi lain pintu, mengetuk tanpa ada yang datang untuk membuka, sampai pesta berakhir dan Ayu ingat bahwa dia telah mengunci saya. Oh, maaf, Ibu. Saya benar-benar lupa. Dan Dimas, putra saya, anak yang saya lahirkan dengan 22 jam persalinan, tidak mengatakan apa-apa. Keheningan mutlak. Suatu sore saya menghadapinya. Saya menunggunya di lorong ketika dia keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, berbau sampo mahal yang dia beli dengan uang saya. Dimas, saya perlu bicara denganmu. Jangan sekarang, Bu. Saya buru-buru. Ini penting. Dia menghela napas. Desahan yang saya kenal dengan baik itu.
yang dia gunakan ketika remaja ketika saya memintanya untuk membersihkan kamarnya. Ada apa lagi? Istrimu? Ayu? Dia memperlakukan saya dengan buruk, nak. Dia menghina saya. Dia membuat saya merasa bahwa saya mengganggu di rumah saya sendiri. Dia mengusap wajahnya dengan tangan. Dia menghindari pandangan saya. Bu, Anda sudah tua. Jangan mempersulit. Ayu hanya ingin keteraturan di rumahnya. Jika Anda tidak suka, ya, Anda bisa mencari tempat lain. Saya merasa lantai terbuka di bawah kaki saya. Rumah dia? Dimas. Ini rumah saya. Saya membayarnya dengan ayahmu selama 30 tahun. Ya, tapi sekarang kami yang membayar tagihan. Kami yang membuat ini tetap berjalan. Anda hanya di sini. Hanya di sini. 3 kata itu membuat saya kehabisan napas. Putra saya menatap saya seolah saya adalah perabotan tua yang tidak lagi berguna tetapi karena kasihan mereka tidak berani membuangnya. Apa yang wanita itu lakukan padamu, Dimas? Di mana anak yang saya besarkan? Saya sudah dewasa, Bu. Itu yang terjadi. Saya bukan anak kecilmu lagi. Saya punya keluarga sendiri sekarang. Dia pergi, meninggalkan saya berdiri di lorong, dengan air mata mengalir di pipi saya, memeluk diri sendiri karena tidak ada orang lain lagi yang memeluk saya. Malam itu saya tidak makan malam. Saya tinggal di kamar saya, melihat noda lembab di langit-langit, bertanya-tanya kapan saya kehilangan putra saya. Tetapi yang terburuk belum terjadi. Karena 3 minggu kemudian, saat saya mencari tagihan listrik yang Ayu bersumpah bahwa saya hilangkan, saya membuka laci meja di ruang kerja, yang dulunya milik Arman, dan menemukan map tersembunyi di bawah beberapa folder tua. Saya membukanya dengan tangan gemetar, dan apa yang saya lihat di dalamnya membuat dunia berhenti. Itu adalah dokumen hukum. Akta notaris, kertas dengan stempel pengacara yang tidak saya kenal. Dan nama saya, Siti, janda Arman, muncul lagi dan lagi, bersama dengan kata-kata yang membuat darah saya dingin. Ketidakmampuan mental, kepikunan progresif, ketidakmampuan mengelola aset. Mereka mencoba menyatakan saya gila. Mereka mencoba mengambil segalanya dari saya. Darah daging saya sendiri mencuri rumah yang telah diperjuangkan Arman selama 30 tahun hidupnya. Tangan saya gemetar begitu hebat hingga saya hampir tidak bisa memegang kertas-kertas itu. Ada laporan medis, palsu, karena saya tidak pernah pergi ke dokter itu. Dengan diagnosis yang diada-adakan, pernyataan yang ditandatangani oleh saksi yang seharusnya melihat kemerosotan mental saya, semuanya dibuat dengan hati-hati. Dan di akhir berkas, sebuah dokumen yang menembus saya seperti peluru, laporan rekening bank. Dari rekening bersama yang saya buka dengan Dimas untuk keadaan darurat, yang berisi Rp850.000 yang Arman tinggalkan untuk saya. Sekarang hanya tersisa Rp330.000. Mereka telah menarik Rp520.000. Lebih dari setengah juta rupiah. Dicuri oleh putra saya dan ular berbisa yang menyebut dirinya menantu perempuan saya. Saya menjatuhkan diri di kursi meja kerja, kursi yang sama tempat Arman duduk untuk membuat perhitungan pada hari Minggu, dan terisak sampai saya kehabisan air mata. Bagaimana saya sampai pada titik ini? Bagaimana saya membiarkan diri saya dihancurkan seperti ini? Jawabannya sederhana dan menyakitkan. Karena saya mencintai mereka. Karena mereka adalah keluarga saya. Karena saya takut sendirian. Tetapi sore itu, di antara kertas-kertas yang berbau pengkhianatan itu, sesuatu berubah di dalam diri saya. Rasa takut mulai berubah menjadi amarah. Dan amarah, seperti yang akan mereka ketahui, bisa jauh lebih berbahaya daripada keheningan. Saya menyimpan dokumen-dokumen itu persis seperti saya menemukannya. Dengan tangan yang masih gemetar, saya melipat setiap kertas mengikuti lipatan asli, memasukkannya kembali ke map, dan menyembunyikannya di bawah folder lama yang sama. Saya menutup laci perlahan. Dalam diam, seolah seseorang bisa mendengar saya meskipun rumah itu kosong. Ayu telah pergi berbelanja. Dimas sedang dalam wawancara kerja. Kebohongan lain dalam koleksi yang mereka bangun di sekitar saya. Saya duduk di sofa ruang tamu, yang tidak lagi mereka izinkan saya gunakan ketika mereka ada, dan melihat dinding rumah saya seolah saya melihatnya untuk pertama kalinya. Foto-foto Arman telah menghilang. Kenangan 32 tahun pernikahan dihapus seolah tidak pernah ada. Di tempatnya, lukisan tanpa jiwa yang Ayu beli saat diskon.
520.000 rupiah. Angka itu berputar di kepala saya seperti burung nasar di atas bangkai. Itu lebih dari sekadar uang. Itu adalah keringat Arman yang bangun pukul 5 pagi selama 30 tahun untuk mengemudi taksinya. Itu adalah malam-malam yang saya habiskan terjaga menjahit untuk mengumpulkan uang muka rumah ini. Itu adalah setiap rupiah yang ditabung, setiap kemewahan yang ditolak, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan janji bahwa suatu hari kami bisa beristirahat. Dan putra saya, darah daging saya sendiri, telah mencurinya sementara dia memaksa saya mencuci pakaiannya dengan tangan. Tetapi itu bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah dokumen untuk menyatakan saya tidak mampu, untuk menghapus saya secara hukum, untuk mengubah saya menjadi hantu di hidup saya sendiri. Saya menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan pada saat itu saya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan melihat saya hancur. Selama beberapa hari berikutnya saya menjadi aktris yang ulung. Setiap pagi saya bangun pukul 6, menyiapkan sarapan, menahan penghinaan Ayu dengan kepala tertunduk, mencuci pakaian, membersihkan lantai, membuat diri saya kecil, tidak terlihat, tidak berbahaya, tetapi di dalam saya sedang merencanakan. Saya butuh bantuan. Saya tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dan hanya ada satu orang di dunia yang bisa saya percayai sepenuhnya. Dewi, sepupu saya. 71 tahun kekuatan baja murni dibalut keanggunan. Seorang pensiunan pengacara dari Surabaya dengan 3 anak sukses dan 0 toleransi terhadap omong kosong. Kami dibesarkan bersama, berbagi boneka kain dan rahasia masa muda. Dia adalah satu-satunya keluarga sejati yang saya miliki. Saya meneleponnya pada suatu sore hari Selasa, ketika Ayu pergi ke kelas yoga, hal lain yang dia bayar dengan uang saya. Dan Dimas ada, Tuhan tahu di mana, melakukan, Tuhan tahu apa. Sepupu, ada apa? Sudah berbulan-bulan kamu tidak menelepon saya, dan kemudian saya ambruk. Saya menceritakan semuanya, penghinaan, cercaan, uang yang dicuri, dokumen palsu. Setiap kata keluar di antara isakan yang tidak bisa lagi saya tahan. 3 tahun rasa sakit, dipadatkan dalam 20 menit pengakuan telepon. Ada keheningan ketika saya selesai. Keheningan yang begitu berat sehingga saya pikir panggilan itu terputus. Dewi, saya di sini. Suaranya terdengar berbeda, dingin, berbahaya. Dan kamu akan membiarkan ular berbisa itu mengambil apa yang Arman bangun dengan keringatnya? Apakah kamu akan membiarkan putramu, keponakanku, mencuri darimu dan menghapusmu seolah kamu tidak berharga? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saya tahu. Dengarkan baik-baik, Siti. Dokumen-dokumen itu tidak berharga tanpa tanda tanganmu dan persidangan formal. Tidak ada. Tetapi jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan memalsukan tanda tanganmu atau menekanmu sampai kamu menyerah. Apakah kamu mengerti saya? Saya mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihat saya. Kamu butuh pengacara. Hari ini, sekarang juga. Saya tidak punya uang untuk. Saya punya kontak. Seorang rekan dari universitas yang menangani kasus-kasus ini. Saya akan meneleponnya sekarang juga. Tetapi, Siti, dengarkan saya baik-baik. Kamu harus kuat. Kamu memiliki semua kekuatan di sini. Rumah itu atas namamu. Uang itu milikmu. Masalahnya adalah kamu percaya pada cerita bahwa kamu tidak berguna. Kata-katanya memukul saya seperti tamparan yang dibutuhkan. Sudah waktunya kamu ingat siapa kamu sebenarnya, sepupu. Kamu adalah Siti, wanita yang membesarkan seorang putra sendirian sementara suaminya bekerja 12 jam sehari, yang membangun rumah dari nol. Yang selamat dari kematian pasangan hidupnya. Kamu bukan wanita tua tak berguna yang ingin kamu yakini. Quote it Saramura. Got it quote it Saramura. Sesuatu menyala di dalam diri saya. Percikan kecil tapi ganas. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, jangan sentuh dokumen-dokumen itu. Biarkan di sana sebagai bukti. Kedua, pengacara akan meneleponmu besok. Namanya Arman. Kamu ceritakan semuanya padanya. Ketiga, kamu butuh bukti penghinaan. Apakah kamu punya cara untuk merekam? Saya tidak tahu cara menggunakan hal-hal itu. It's not H days of the renters. And he side is lies. The decays of the renters lies. Apakah kamu punya tetangga yang kamu percayai?
Saya memikirkan Rina, gadis dari unit 42, seorang mahasiswa keperawatan, selalu ramah, selalu bertanya apakah saya butuh sesuatu ketika kami berpapasan di jalan. Ya, ada seorang gadis muda, sempurna. Mintalah bantuannya. Katakan padanya bahwa kamu perlu memasang kamera atau merekam dengan telepon. Anak muda tahu hal-hal itu. Kita butuh bukti bagaimana mereka memperlakukanmu. Setiap cercaan, setiap penghinaan, semuanya. Lanzas kanas, endarara-lara. Dewi, saya takut. Saya tahu, sepupu. Tetapi tahukah kamu apa yang lebih menakutkan? Mengakhiri hidupmu di panti jompo sementara mereka berdua menghabiskan uangmu untuk liburan. Apakah itu yang kamu inginkan? Tidak. Kalau begitu berjuanglah. Berjuanglah dengan semua yang kamu miliki. Dan kamu tidak sendirian. Saya akan ke sana akhir pekan ini. Kita akan menenggelamkan ular berbisa itu dan putra yang tidak tahu berterima kasih itu sampai mereka memohon belas kasihan. To Evan. Eiland is died ride. Kami menutup telepon. Saya tetap duduk di ruang tamu melihat tangan saya yang keriput. Tangan yang sangat dibenci Ayu itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidak melihatnya lemah. Saya melihatnya sebagai senjata. Keesokan harinya, Arman menelepon saya. Suara profesional, nada serius. Dia menjelaskan langkah-langkah hukum untuk melindungi properti dan uang saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus bertindak cepat. Memblokir akses ke rekening bank, mengumpulkan bukti penipuan, mendokumentasikan pelecehan. Ibu Siti, hukum ada di pihak Anda. Tetapi saya butuh Anda untuk berani. Bisakah Anda melakukannya? Saya melihat ke dapur, di mana Ayu sedang membuat smoothie dengan bahan-bahan organik yang harganya Rp300. Bahan-bahan yang saya bayar tanpa saya sadari. Ya, jawab saya. Saya bisa melakukannya. Sore itu, ketika Ayu pergi ke salon, saya mengetuk pintu apartemen 42. Rina membuka pintu dengan senyumnya yang biasa. Ibu Siti, senang melihat Anda. Masuk, masuk. Rina, saya butuh bantuanmu. Dan saya tidak bisa menjelaskan semuanya padamu. Tetapi percayalah pada saya. Saya menceritakan hal mendasar. Dia mendengarkan tanpa menyela. Dan ketika saya selesai, mata coklatnya dipenuhi kemarahan. Ular berbisa itu. Maafkan bahasa saya, Bu, tetapi itulah namanya. Tentu saja saya akan membantu Anda. Lihat, saya punya beberapa kamera kecil yang saya beli untuk proyek sekolah saya. Mereka bisa disembunyikan dengan mudah. Dan saya akan mengajari Anda cara merekam dengan ponsel Anda. Kami menghabiskan 2 jam berlatih. Bagaimana menyalakan perekam audio telepon tanpa terlihat. Di mana menempatkan kamera mini. Di jam di ruang tamu, di vas bunga di dapur, di bingkai foto di lorong. Ketika dia memperlakukan Anda dengan buruk, rekam semuanya, instruksi Rina, setiap kata. Tidak peduli seberapa kejamnya. Bahkan, semakin buruk, semakin baik. Saya tidak perlu menunggu lama. 2 hari kemudian, saat saya menyiapkan makan malam, Ayu masuk ke dapur seperti badai. Sampah apa ini? Teriaknya, menunjuk ke kari ayam yang saya masak. Sudah berapa kali saya harus bilang bahwa Dimas tidak makan bawang? Anda tuli atau bodoh? Ponsel saya ada di saku celemek saya. Merekam. Maaf, saya. Maaf, maaf. Itu saja yang Anda tahu cara mengatakannya. Anda tahu apa? Jangan memasak lagi. Anda tidak berguna. Anda beban. Jika Dimas tidak begitu baik, dia pasti sudah mengusir Anda bertahun-tahun yang lalu. Setiap kata terekam dengan kejelasan sempurna. Pada usia Anda seharusnya bersyukur bahwa kami yang menafkahi Anda. Kebanyakan orang tua seperti Anda berakhir ditinggalkan. Makan sisa makanan di panti jompo yang buruk. Saya terus menundukkan kepala. Tangan saya sibuk mengupas kentang. Tetapi di dalam saya tersenyum. Karena setiap cercaan adalah peluru yang kemudian akan saya gunakan melawannya. Selama 2 minggu berikutnya saya mengumpulkan bukti seperti pemburu yang sabar. Kamera menangkap Ayu berteriak pada saya, menghina saya, memperlakukan saya seperti sampah. Audio merekam komentar kejamnya tentang usia saya, bau saya, ketidakbergunaan saya. Dan kemudian saya menemukan sesuatu yang bahkan tidak saya cari. Suatu malam, tidak bisa tidur,
Saya turun ke dapur untuk minum air. Saat itu pukul 12:15 malam. Rumah itu sunyi. Tetapi ketika melewati ruang tamu saya mendengar suara berbisik di kamar tidur utama, Ayu. Tapi dia tidak berbicara dengan Dimas. Dia berbicara di telepon. Saya mendekati pintu dengan jantung berdebar kencang di dada saya. Kayu itu sedikit terbuka, hanya 1 sentimeter. Saya mengeluarkan ponsel saya, mengaktifkan perekam, dan menahan napas. Jangan tidak sabar, sayang, semuanya hampir siap, kata Ayu dengan suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Lembut, penuh kasih, intim. Pengacara mengatakan paling lambat sebulan kita akan mendapatkan akta. Ya, atas nama saya. Dimas tidak curiga apa-apa. Orang bodoh itu mengira saya melakukannya untuk dia. Dia tertawa. Tawa yang membuat darah saya dingin. Tentu saja saya akan meninggalkannya, Arman. Kamu pikir saya menikahi si bodoh itu karena cinta? Tolong. Itu hanya sarana untuk mendapatkan rumah. Ya, orang tua itu hampir dinetralkan. Begitu saya mendapatkan semuanya ditandatangani, saya akan mengajukan cerai dan kita akan pergi ke suatu tempat seperti yang kita rencanakan. Arman, mitra bisnis yang gagal. Mitra yang telah mencuri segalanya dari mereka. Tidak ada bisnis. Tidak pernah ada. Semuanya, benar-benar segalanya, adalah kebohongan sejak awal. Ayu tidak hanya mencuri dari saya, dia juga mencuri dari Dimas. Dan putra saya, begitu bodoh dan dibutakan, adalah bagian dari rencana tanpa menyadarinya. Saya merekam selama 10 menit. Setiap kata, setiap tawa, setiap detail rencana untuk membuat saya tanpa apa-apa dan meninggalkan putra saya seperti anjing jalanan. Ketika saya kembali ke kamar saya tidak lagi gemetar karena takut. Saya gemetar karena amarah murni dan jernih. Sekarang saya memiliki semua yang saya butuhkan. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka tidak tahu bahwa wanita tua tak berguna itu baru saja menjadi orang paling berbahaya di rumah itu. Kalender menunjukkan tanggal 15 Maret, ulang tahun saya yang ke-69. 1 tahun lebih dekat ke 70, 1 tahun lebih jauh dari Arman yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk saya dengan suara sumbangnya sambil membawakan kopi ke tempat tidur. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya telah belajar untuk tidak mengharapkan apa-apa, tetapi Ayu punya rencana lain. Ibu, katanya pagi itu dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Kami akan mengadakan makan malam kecil untuk merayakan ulang tahun Anda. Sesuatu yang intim, kekeluargaan. Bagaimana menurut Anda? Itu mengejutkan saya. Selama 3 tahun, ulang tahun saya berlalu tanpa disadari. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan, bahkan pesan teks dari Dimas pun tidak. Dan sekarang, tiba-tiba, mereka ingin merayakan? Tidak perlu, kata saya dengan hati-hati. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Oh, jangan begitu. Kami bersikeras. Benar. Sayang, dia menyikut Dimas, yang sedang sarapan tanpa mengangkat pandangan dari teleponnya. Ya, tentu. Selamat ulang tahun, Bu. Dia bahkan tidak menatap saya saat mengatakannya. Ada yang tidak beres. Naluri saya, yang telah saya abaikan selama 3 tahun, berteriak agar saya berhati-hati, tetapi saya mengangguk. Saya tersenyum. Saya pura-pura bersyukur, karena sekarang saya juga tahu cara bermain. Saya menghabiskan hari itu mempersiapkan pesta saya sendiri. Ayu membuat saya membersihkan rumah agar semuanya terlihat rapi. Saya mengelap, mengepel, membersihkan kamar mandi, memoles cermin. Lutut saya berteriak kesakitan. Punggung saya terasa sakit, tetapi saya tidak mengeluh. Ponsel saya di saku merekam setiap perintah, setiap komentar yang menyakitkan. Bu, bersihkan sudut itu dengan baik. Tidakkah Anda lihat penuh sarang laba-laba? Astaga, pada usia Anda bahkan tidak bisa melihat dengan baik. Cepat, para tamu akan datang pukul 7 dan dapur belum selesai. Pukul 6 sore, ketika saya selesai membuat rumah berkilau, saya naik ke kamar saya untuk berganti pakaian. Saya mengenakan gaun berwarna merah marun yang tidak saya pakai sejak pemakaman Arman. Saya merias diri sedikit bedak, lipstik sederhana. Saya menyisir rambut abu-abu saya yang Ayu selalu katakan membuat saya terlihat tidak terawat. Saya melihat ke cermin. Wanita yang membalas tatapan saya tampak lelah,
Tetapi ada sesuatu yang baru di matanya, sesuatu yang keras, bertekad. Selamat ulang tahun, Siti, kata saya pada diri sendiri. Semoga ini yang terakhir kamu habiskan dengan menjadi pengecut. Saya turun tepat pukul 7. Ruang tamu didekorasi. Balon berwarna emas, yang saya tiup sore itu, dan spanduk bertuliskan selamat ulang tahun, tergantung di dinding. Meja makan ditata dengan taplak meja linen berbordir yang dulunya milik ibu saya. Tetapi ketika saya melihat siapa para tamu, perut saya terasa mual. Orang tua Ayu, saudara laki-lakinya dengan pacarnya, 3 teman wanitanya yang belum pernah saya lihat. Arman, ya, mitra yang seharusnya mencuri dari mereka, duduk di sana seolah tidak terjadi apa-apa, dengan bir di tangan. Tidak ada satupun orang yang saya kenal. Tidak ada teman gereja saya. Tidak ada sepupu saya Dewi, tidak ada tetangga yang dengannya saya berbagi 30 tahun hidup. Ini bukan pesta ulang tahun saya. Ini adalah pesta Ayu. Saya hanyalah alasan. Ini dia yang berulang tahun. Umum Ayu dengan suara melengking, menunjuk saya seolah saya adalah binatang sirkus. Ayo, ayo semua salam dia. Mereka mengelilingi saya dengan pelukan palsu dan ucapan selamat yang kosong. Ayah Ayu, seorang pria gemuk yang berbau rokok murah, menepuk punggung saya. Selamat Bu. 69. Luar biasa. Ibu saya bahkan tidak mencapai 65. Komentar yang paling tepat untuk pesta. Kami duduk untuk makan malam. Ayu telah memesan makanan dari restoran mahal. Pasta, salad gourmet, roti artisanal. Semuanya dibayar dengan uang yang mereka curi dari rekening saya. Saya duduk di ujung meja, tempat yang paling tidak penting, sementara Ayu memimpin seperti ratu di kursi saya, di ruang makan saya, di rumah saya. Dimas ada di sampingnya, tersenyum canggung, menyajikan anggur kepada para tamu. Bersulang, umum ayah Ayu, mengangkat gelasnya. Untuk Ibu Siti, yang beruntung memiliki menantu perempuan yang begitu berdedikasi yang merawatnya di usia tuanya. Semua orang tertawa dan bersulang. Saya memegang gelas air saya tidak disajikan anggur. Dan saya memaksakan senyum. Ya, ini keberuntungan, lanjut Ibu Ayu, seorang wanita kurus dengan terlalu banyak riasan. Pada usianya, banyak wanita berakhir sendirian, ditinggalkan oleh keluarga mereka. Sungguh berkah bahwa Dimas dan putri saya telah menerimanya. Diterima, seolah saya adalah seorang tunawisma yang mereka selamatkan dari jalanan. Tidak ada yang menyebutkan bahwa ini adalah rumah saya, bahwa merekalah yang saya terima ketika mereka datang tanpa apa-apa. Makan malam berlanjut di antara tawa dan anekdot yang tidak melibatkan saya. Mereka berbicara tentang perjalanan, tentang restoran, tentang rencana masa depan. Saya adalah perabotan lain di ruangan itu. Tidak terlihat, tidak relevan. Sampai Ayu membuat pengumuman. Dia memukul gelasnya dengan pisau untuk menarik perhatian. Semua orang diam. Dia berdiri, bersinar, dengan senyum sempurna yang telah dia sempurnakan itu. Nah, karena kita semua berkumpul, Dimas dan saya ingin berbagi berita menarik. Putra saya juga berdiri, memegang tangannya. Kami akan merenovasi rumah ini sepenuhnya, umum Ayu, membuka lengannya, seolah dia sedang mempresentasikan sebuah proyek di televisi. Kamar mandi baru, dapur modern, lantai kayu, semuanya. Kami sudah punya anggaran dan akan mulai bulan depan. Tepuk tangan, ucapan selamat. Sungguh menarik. Sungguh luar biasa. Tidak ada yang menanyakan pendapat saya. Dan dia melanjutkan, menunjuk ke dinding ruang tamu. Kami akan membuang semua barang antik yang disimpan Ibu Siti, perabotan tua, foto-foto lama, porselen yang tidak ada yang gunakan itu. Semuanya akan dibuang. Rumah ini terlihat seperti museum tahun 70-an. Tawa, bisikan persetujuan. Saya merasa tercekik. Barang antik itu adalah hidup saya. Setiap foto adalah kenangan Arman. Setiap perabotan, sebuah cerita. Porselen itu dulunya milik 3 generasi wanita. Maaf, kata saya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Hal-hal itu memiliki nilai sentimental. Kalian tidak bisa. Oh, Ibu. Sela Ayu, berbalik ke arah saya dengan ekspresi kesabaran palsu yang sangat saya benci. Pada usia Anda harus belajar melepaskan hal-hal materi. Selain itu, kami butuh ruang.
Anda tidak bisa hidup di masa lalu selamanya. Saudara laki-laki Ayu tertawa terbahak-bahak. Itu benar, nenek saya juga begitu. Dia menyimpan bahkan celana dalam yang robek karena memiliki nilai sentimental. Lebih banyak tawa. Saya tenggelam di kursi saya, dengan pipi saya terbakar karena penghinaan. Kemudian Arman sialan itu yang membisikkan hal-hal kotor kepada menantu saya di telepon saat putra saya tidur, mengangkat gelasnya. Nah, saya bersulang untuk Ayu dan Dimas. Untuk pasangan sempurna yang tahu cara memodernisasi rumah tua. Rumah tua, seperti saya. Dan kita harus berterima kasih. Tambah Ayu, menatap saya langsung dengan mata penuh racun yang disamarkan sebagai madu. Bahwa Ibu Siti begitu pengertian. Pada usianya, banyak yang berakhir di panti jompo, makan bubur dan menonton televisi sepanjang hari. Tapi dia beruntung berada di sini, bersama kami, menjadi bagian dari keluarga. Keheningan yang canggung. Beberapa tamu melihat ke arah lain, yang lain tersenyum gugup. Tetapi tidak ada yang membela saya. Dan Dimas, putra saya, satu-satunya putra saya, hanya berdiri di sana, dengan gelas di tangannya, menghindari pandangan saya. Nah, kata ayah Ayu, memecah ketegangan, di mana kuenya? Ayu bertepuk tangan. Oh, ya. Saya membawanya spesial. Dimas, bantu saya. Mereka pergi ke dapur. Para tamu melanjutkan percakapan mereka. Saya tetap duduk di sudut saya, dengan benjolan di tenggorokan yang begitu besar hingga saya hampir tidak bisa bernapas. Mereka kembali dengan kue kecil, lebih cocok untuk anak kecil daripada seseorang yang berusia 69 tahun, dengan lilin menyala. Mereka meletakkannya di depan saya. Ayo bernyanyi, perintah Ayu. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun, sumbang, cepat, tanpa antusias, seperti seseorang yang memenuhi kewajiban yang menjengkelkan. Bu, buat permintaan. Saya melihat lilin-lilin itu. Saya melihat wajah-wajah di sekitar saya. Orang asing. Semuanya orang asing. Saya melihat putra saya, yang akhirnya menahan pandangan saya selama sedetik sebelum melihat ke arah lain. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya hancur sepenuhnya. Itu bukan hanya rasa sakit. Itu adalah kemarahan, murka, kemarahan yang membara. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya menutup mata, membuat permintaan yang tidak akan pernah mereka bayangkan, dan meniup lilin, tepuk tangan yang hangat. Ayu memotong kue, sepotong kecil untuk saya, porsi yang besar untuk semua orang lain. Kami makan dalam keheningan yang canggung. Pukul 10 malam, para tamu mulai pergi. Pelukan perpisahan. Selamat ulang tahun, Bu. Jaga diri baik-baik. Anda berada di tangan yang baik. Ketika yang terakhir keluar, Ayu menjatuhkan diri di sofa dengan desahan dramatis. Sungguh melelahkan. Dimas, bersihkan ini sementara saya mandi. And ever cute that have if. I. Tua Nizado. Putra saya menurut seperti anjing terlatih, mengumpulkan piring kotor, gelas, serbet kusut. Saya tetap duduk di sudut saya, melihat sisa-sisa pesta ulang tahun yang sama sekali bukan milik saya. Dimas berjalan melewati saya, membawa piring ke dapur. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun tambahan. Tidak ada harapan bahwa saya bersenang-senang. Tidak ada. Saya naik ke kamar saya dengan kaki yang berat dan hati yang lebih berat lagi. Saya melepaskan gaun merah marun itu dan menggantungnya di lemari. Saya duduk di tempat tidur. Tempat tidur single yang berderit itu sangat berbeda dari tempat tidur king size di kamar tidur saya yang sekarang mereka tempati, dan mengeluarkan foto Arman yang saya simpan di laci meja samping tempat tidur. Maafkan saya, bisik saya pada gambar hitam putih suami saya yang tersenyum dengan seragam taksinya. Maafkan saya karena begitu lemah, karena membiarkan mereka menginjak-injak semua yang kita bangun bersama. Air mata jatuh di atas kaca bingkai foto, mendistorsi wajahnya. Tapi tidak lagi, sayang. Saya bersumpah, tidak lagi. Saya menyimpan foto itu dengan hati-hati, mengeluarkan ponsel saya, memeriksa rekaman hari itu, setiap cercaan yang disamarkan, setiap penghinaan publik, semuanya didokumentasikan dengan sempurna. Kemudian saya memanggil nomor Dewi. Dia menjawab pada dering kedua. Sepupu, ada apa? Sudah hampir pukul 11. Dewi, kata saya dengan suara tegas, tanpa air mata lagi,
Saya butuh kamu datang besok, bukan akhir pekan, besok. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya sudah selesai mengumpulkan bukti. Yang terjadi adalah saya sudah memiliki semua yang saya butuhkan. Dan yang terjadi adalah hari ini, di ulang tahun saya yang ke-69, saya dihina untuk terakhir kalinya. Ada Yeda. Saya akan mulai menyiapkan koper, jawab sepupu saya, dan saya akan menelepon Arman agar dia menyiapkan segalanya. Permainan berakhir, Siti, sekarang datanglah perang. Saya menutup telepon, mematikan lampu. Tetapi saya tidak bisa tidur, karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun saya tidak merasa takut akan hari esok. Saya merasakan antisipasi. Pagi berikutnya cerah, seolah-olah bahkan langit tahu bahwa hari itu sesuatu yang penting akan terjadi. Saya berpakaian dengan hati-hati, celana jeans, blus berwarna monster, sweater rajutan yang Arman berikan pada ulang tahun pernikahan terakhir kami. Saya melihat ke cermin, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan saya mengenali wanita yang tercermin di sana. Siti. Bukan korban. Bukan wanita tua yang tidak berguna. Wanita yang selamat dari kemiskinan, dari persalinan yang sulit, dari kematian suaminya, yang memiliki api di nadinya, meskipun dia telah melupakannya untuk sementara waktu. Saya turun ke dapur. Saya membuat kopi, hanya untuk saya. Saya mengeluarkan roti manis dari lemari dapur. Saya duduk di meja dan sarapan dalam diam, melihat keluar jendela bagaimana awan semakin gelap. Pukul 9 pagi saya mendengar langkah kaki di tangga. Ayu muncul dengan celana olahraga dan kaos, rambut diikat ekor kuda berantakan, menguap. "Selamat pagi," kata saya dengan tenang. Dia menatap saya dengan terkejut. "Anda sudah sarapan? Dan milik kami?" "Saya belum menyiapkannya." Matanya menyipit. "Maaf, saya belum menyiapkannya. Jika Anda ingin sarapan, dapur ada di sana." Keheningan yang terjadi setelah itu terasa lezat. Ayu berdiri di ambang pintu, dengan mulut sedikit terbuka, memproses apa yang baru saja dia dengar. Itu mungkin pertama kalinya dalam 3 tahun saya tidak langsung patuh padanya. "Apakah Anda merasa tidak enak badan, Bu?" Tanyanya dengan suara manis yang dia gunakan ketika dia sedang mempersiapkan serangan. "Saya merasa sangat baik. Terima kasih." "Undax dies. Indax willing days none have lacked denies." Kalau begitu saya tidak mengerti mengapa. Karena saya berusia 69 tahun dan lutut saya sakit. Karena kemarin saya membersihkan seluruh rumah ini untuk pesta Anda. Karena saya lelah. Dan karena, jujur saja, Anda berdua memiliki 2 tangan yang berfungsi sempurna. Mata Ayu menyala dengan kemarahan yang hampir tidak tertahan. Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi pada saat itu bel pintu berbunyi. Keras, mendesak, seolah seseorang mengetuk dengan tergesa-gesa. "Apakah Anda menunggu seseorang?" tanya Ayu dengan curiga. "Ya," kata saya. Saya bangkit dari meja dengan tenang, berjalan ke pintu depan, dan membukanya. Di sana ada Dewi. 71 tahun keanggunan murni dibalut setelan jas berwarna krem, rambut pendek disisir sempurna, kacamata berbingkai emas, koper perjalanan di sampingnya. Dia terlihat seperti pengacara bahkan di hari liburnya, karena itulah dia selalu. Seorang wanita yang tidak membiarkan siapapun mengalahkannya. "Sepupu," katanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Dewi." Kami berpelukan erat. Dia berbau parfum Prancis dan tekad. "Siapa itu?" tanya Ayu dari dapur, mengintip dengan wajah tidak ramah. Dewi masuk sambil menyeret kopernya, memandang menantu saya dari atas ke bawah dengan ekspresi yang bisa membekukan lava. "Saya Dewi, sepupu Siti, seorang pengacara, dan Anda, Ayu, istri Dimas, pemilik rumah ini." "Oh, sungguh kesalahan." Dewi tertawa terbahak-bahak. "Pemilik. Menarik, karena menurut akta yang saya periksa kemarin dengan notaris, satu-satunya pemilik properti ini adalah Siti, janda Arman. Tapi ya, mungkin Anda punya informasi yang tidak saya ketahui." Wajah Ayu memucat, kemudian menjadi merah, lalu ungu. Maksud saya, jangan khawatir, saya tahu persis apa yang Anda maksud." Pada saat itu Dimas turun dari tangga sambil mengusap matanya. "Ada keributan apa ini, Ibu?" "Siapa? Bibi Dewi?" "Dimas. Sudah lama tidak bertemu,
Keponakan. Nadanya dingin seperti es. Terakhir kali kita bertemu adalah di pemakaman Arman. 3 tahun. Tidak ada telepon. Tidak ada kunjungan. Dimas menelan ludah. Kami sibuk dengan mencuri dari ibumu. Ya, saya dengar keheningan mutlak. Ayu melangkah maju. Maaf? Anda pikir Anda siapa datang ke? Saya sepupu yang akan memastikan Anda membayar untuk setiap rupiah yang Anda curi dari Siti, dan setiap penghinaan. Setiap cercaan. Setiap hari pelecehan. Dewi mengeluarkan ponselnya dari tas. Apakah Anda ingin saya memutar rekaman sekarang atau Anda lebih suka terus berpura-pura? Mata Ayu terbelalak. Rekaman? Anda bicara tentang apa? Tentang 27 rekaman audio di mana Anda menghina sepupu saya. Tentang video di mana Anda memperlakukannya seperti sampah. Tentang percakapan telepon di mana Anda memberitahu kekasih Anda Arman bahwa Anda akan meninggalkan Dimas begitu Anda mendapatkan rumah atas nama Anda. End quote. Ondadin, Abarins, Arin, Arena. Dimas terhuyung-huyung seolah dia dipukul. Apa? Arman? Anda bicara tentang apa? Ayu menjadi pucat seperti kertas. Itu bohong. Wanita tua ini mengarang. Apakah Anda ingin saya bertanya kepada suami Anda apakah itu bohong? Dewi menekan sebuah tombol di ponselnya. Suara Ayu memenuhi ruang tamu. Jangan tidak sabar, sayang. Semuanya hampir siap. Pengacara mengatakan paling lambat sebulan kita akan mendapatkan akta. Ya, atas nama saya. Dimas tidak curiga apa-apa. Orang bodoh itu mengira saya melakukannya untuk dia. Saya melihat bagaimana putra saya hancur. Secara harfiah. Dia menjatuhkan diri di tangga, dengan tangan di kepala, bernapas terengah-engah. Tentu saja saya akan meninggalkannya. Arman, kamu pikir saya menikahi si bodoh itu karena cinta? Tolong, itu hanya sarana untuk mendapatkan rumah. Matikan, bisik Dimas. Tolong, matikan. Dewi menghentikan rekaman. Keheningan yang terjadi setelah itu begitu padat hingga bisa dipotong dengan pisau. Ayu mencoba pulih. Itu di luar konteks. Saya tidak pernah. Saya punya 12 menit audio lengkap. Sela Dewi. Apakah Anda ingin saya melanjutkan? Saya juga punya laporan rekening bank yang menunjukkan Rp520.000 yang mereka tarik dari rekening Siti dan dokumen palsu yang mereka siapkan untuk menyatakan dia tidak mampu. Apakah saya harus melanjutkan? Tidak ada yang berbicara. Saya tetap berdiri di samping Dewi, dengan tangan bersedekap, melihat bagaimana istana kebohongan yang telah mereka bangun runtuh bata demi bata. Dimas mengangkat pandangan ke Ayu. Ada air mata di matanya. Apakah itu benar? Semua ini benar? Ayu membuka mulutnya, menutupnya, mencari kata-kata yang tidak dia temukan. Jawab saya, teriak putra saya sambil berdiri. Apakah itu benar? Saya, Dimas, jika Anda membiarkan saya menjelaskan. Jawab. Ya, dia meledak akhirnya. Ya, itu benar. Senang mengetahui bahwa Anda dimanfaatkan, karena itulah Anda, Dimas, sarana untuk mencapai tujuan, orang bodoh yang berguna yang... Tamparan itu bergema di seluruh rumah. Dimas telah menampar Ayu. Tangannya gemetar. Saya belum pernah melihatnya begitu marah. Keluar, katanya dengan suara pecah. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Rumah ini juga milik saya. Ludah Ayu dengan pipi merah. Kami sudah menikah. Saya punya hak. It's kalian dari. Inamaran dat. Ando for men. Rumah ini, kata saya, berbicara untuk pertama kalinya sejak Dewi tiba, tidak pernah menjadi milikmu, dan tidak akan pernah. Dan jika Anda tidak keluar dalam 5 menit ke depan, saya akan menelepon polisi dan mengajukan tuntutan atas penipuan, pencurian, dan pelecehan. Ayu menatap saya dengan kebencian murni. Ini tidak akan berakhir di sini. Saya akan menuntut kalian. Saya akan. Silakan, kata Dewi dengan senyum tajam. Lakukan. Jadi di persidangan saya bisa menyajikan semua bukti secara resmi. Hakim akan menyukai video di mana Anda menghina wanita berusia 69 tahun di rumahnya sendiri. Ayu gemetar karena amarah. Dia menatap Dimas mencari dukungan. Putra saya memalingkan wajah. Kamu pengecut. Dia meludahinya. Sama seperti ibumu. 2 pengecut yang menyedihkan. 3 menit, kata saya tanpa jentar.
Ayu naik tangga seperti badai. Kami mendengarnya membuka laci, membuang barang-barang, mengumpat. 15 menit kemudian dia turun dengan 2 koper, rambut acak-acakan, mata menyala karena amarah. Ini belum berakhir, desisnya sebelum keluar dan membanting pintu. Ketika suara sepatu haknya hilang di kejauhan, Dimas ambruk. Dia jatuh berlutut di tengah ruang tamu, terisak seperti anak kecil. "Ibu, Bu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa tentang Arman, tentang uang, tentang dokumen. Saya pikir, saya tidak bergerak, saya hanya menatapnya dari atas. Putra ini yang telah mengkhianati saya, yang telah membiarkan saya dihina selama 3 tahun, yang telah memilih keheningan daripada membela saya. Kamu pikir apa, Dimas?" Tanya saya dengan suara tenang. "Kamu pikir tidak apa-apa dia memperlakukan saya seperti sampah? Kamu pikir saya pantas tidur di kamar pembantu sementara kalian menempati kamar tidur saya? Kamu pikir mencuci pakaianmu dengan tangan pada usia 69 tahun adalah adil? Saya bodoh, pengecut. Anda benar. Saya tidak membela Anda. Saya melihat bagaimana dia menghina Anda dan saya tidak melakukan apa-apa. Maafkan saya, Bu. Tolong." Air mata mengalir di wajahnya. Dia tampak tulus, hancur, patah. Tetapi saya juga pernah hancur, dan patah. Dan tidak ada yang membantu saya. "Saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkanmu, Dimas," kata saya akhirnya. "Saya tidak tahu apakah suatu hari saya akan bisa melupakan bahwa ketika saya paling membutuhkanmu, kamu meninggalkan saya, bahwa kamu memilih wanita itu daripada ibumu sendiri. Saya tahu. Dan saya membenci diri saya sendiri untuk itu. Tapi beri saya kesempatan. Satu-satunya kesempatan untuk memperbaikinya." Dewi meletakkan tangannya di bahu saya. "Keputusan ada di tanganmu, sepupu." Saya melihat putra saya, berusia 38 tahun, berlutut di lantai, menangis seperti anak kecil yang pernah dia alami, dan saya merasakan sesuatu yang aneh di dada saya. Itu bukan pengampunan, Bellem. Tetapi mungkin itu adalah sesuatu yang mirip dengan kemungkinan pengampunan. Suatu hari nanti, mungkin. "Bangun," kata saya. "Dan dengarkan saya baik-baik. Mulai hari ini, segalanya akan berubah di rumah ini. Ini rumah saya. Kamu di sini karena saya mengizinkannya. Dan jika kamu ingin mendapatkan kembali, meskipun hanya sedikit, kepercayaan saya, kamu harus bekerja sangat keras. Apapun, isaknya. Apapun, Bu. Pertama, kamu akan mencari pekerjaan. Hari ini, bukan besok. Hari ini. Kedua, kamu akan membayar setiap rupiah yang kamu curi dari rekening saya. Saya tidak tahu caranya, tetapi kamu akan melakukannya. Ketiga, kamu akan menjalani terapi. Karena kamu memiliki masalah serius yang perlu kamu perbaiki." Dia mengangguk dengan panik. Ya. Apapun yang Anda katakan." Dan keempat, tambah saya dengan suara yang lebih lembut, "Kamu akan membantu saya mendapatkan kembali rumah yang ayahmu dan saya bangun. Kamu akan melepaskan lukisan-lukisan mengerikan yang Ayu pasang itu. Kamu akan menggantung kembali foto-foto Arman. Kamu akan mengembalikan jiwa ke tempat ini. Saya akan melakukannya. Saya janji." Saya tidak tahu apakah saya mempercayainya. Sejujurnya, pada saat itu, saya tidak tahu apakah saya akan pernah mempercayai putra saya lagi, tetapi setidaknya dia telah mengambil langkah pertama. Dan saya telah mendapatkan kembali suara saya. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Seperti bangun dari mimpi buruk yang panjang dan menemukan bahwa dunia terus berputar, tetapi semuanya terlihat berbeda, lebih tajam, lebih nyata. Dewi tinggal bersama saya. Kami menempatkan kopernya di kamar tamu, kamar tidur saya yang akhirnya saya dapatkan kembali, sementara Dimas pindah ke kamar terkecil, yang menghadap ke halaman belakang. Dia bukan lagi raja rumah. Dia hanya penyewa yang ditoleransi. Dan saya perlu hal-hal tetap seperti itu untuk sementara waktu, karena meskipun Ayu telah keluar dari rumah, pertempuran hukum baru saja dimulai. "Dengarkan baik-baik, sepupu," kata Dewi malam itu, sambil kami minum teh kamomil di ruang tamu. Ruang tamu saya, dengan perabotan saya kembali ke tempatnya. Ayu akan melawan. Dia adalah ular berbisa yang terpojok, dan itu adalah yang paling berbahaya. Dia akan mencari pengacara, dia akan mencoba mengklaim hak perkawinan,
Dia akan mengarang cerita. Bisakah dia? Bisakah dia mengambil sesuatu dari saya? Secara hukum tidak. Rumah itu atas namamu sejak sebelum pernikahan. Itu adalah aset pribadimu. Tetapi itu tidak berarti dia tidak akan mencoba. Itulah mengapa kita perlu berada 3 langkah di depannya. Arman, pengacara yang Dewi carikan untuk saya, datang keesokan harinya. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, setelan abu-abu rapi, tas kerja kulit usang yang berbicara tentang pengalaman bertahun-tahun. Kami berempat duduk di ruang makan, Arman, Dewi, Dimas, dan saya, dengan dokumen tersebar di atas meja kayu yang Arman beli di lelang 20 tahun lalu. Ibu Siti, Arman memulai, menyesuaikan kacamatanya. Situasinya serius tetapi dapat dikelola. Pertama, kabar baiknya. Anda memiliki bukti kuat penipuan, penyalahgunaan, dan pelecehan. Video dan audio adalah bukti yang meyakinkan. Dokumen palsu untuk menyatakan Anda tidak mampu adalah kejahatan serius. Dan kabar buruknya, tanya saya, bahwa mendapatkan kembali uang yang dicuri akan rumit. Putra dan menantu Anda menghabiskan Rp520.000 itu. Beberapa untuk renovasi yang menambah nilai rumah, yang dapat diperdebatkan sebagai investasi, yang lain untuk pengeluaran pribadi yang akan sulit dilacak. Saya menatap Dimas. Dia pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang dalam. Dia belum tidur nyenyak sejak Ayu pergi. Mereka menghabiskan uang saya untuk apa? Tanya saya langsung. Putra saya menelan ludah. Saya tidak tahu semuanya. Ayu yang mengelola keuangan. Tetapi saya tahu dia merenovasi kamar tidur utama, mengganti lantai, membeli perabotan baru, membayar mobilnya. Mobilnya? Sebuah mobil, model terbaru, Rp380.000. Itu atas namanya. It is this kind. You mortally dissenter. And this kind. You mortally diskind. Amarah kembali merayap di tenggorokan saya. Hampir Rp500.000 untuk sebuah mobil. Dengan uang saya. Kita bisa menyita kendaraan itu, kata Arman sambil mencatat. Juga mengajukan tuntutan pidana atas penipuan. Tetapi, Ibu Siti, saya butuh Anda memahami sesuatu. Persidangan seperti itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Itu melelahkan secara emosional dan finansial. Apa yang Anda rekomendasikan? Arman bertukar pandang dengan Dewi. Sepupu saya mengangguk sedikit. Ada pilihan lain. Lanjut pengacara itu. Lebih cepat, lebih meyakinkan. Tetapi itu membutuhkan Anda bersedia bermain sedikit kotor. Seberapa kotor? Senyum kecil melintasi wajahnya. Legal tetapi mengintimidasi. Begini. Ayu begitulah nama menantu Anda, bukan? Memiliki sejarah yang kami selidiki. 3 pekerjaan sebelumnya di mana dia dipecat karena ketidakberesan akuntansi. Tuntutan sipil di Surabaya atas penipuan terhadap seorang lansia. Itu tidak pernah berhasil karena mereka mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Tetapi berkas itu ada. Saya menegakkan diri di kursi. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Tampaknya ya. Dia punya pola. Dia mendekati pria dengan ibu yang lebih tua yang memiliki properti. Merayu mereka. Menikah dengan cepat. Mencoba mengambil alih aset. Dan ketika itu tidak berhasil atau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menghilang. Dimas menutupi wajahnya dengan tangan. Ya Tuhan, apakah saya sebodoh itu? Ya, kamu bodoh, kata saya tanpa belas kasihan. Tapi sekarang kamu akan membantu saya memperbaikinya. Arman membentangkan sebuah rencana di atas meja. Ini proposal saya. Kami menyiapkan paket hukum yang begitu kuat sehingga, ketika dia melihatnya, Ayu akan mengerti bahwa dia tidak punya jalan keluar. Tuntutan pidana atas penipuan. Tuntutan sipil atas kerugian. Penyitaan kendaraan. Perintah penahanan. Dan, ini penting, ancaman paparan publik. And I later daddy. That subway has. Tama 99. Paparan publik. Media sosial. Grup di Facebook lokal. Sebuah cerita yang diceritakan dengan baik tentang bagaimana seorang wanita mengambil keuntungan dari seorang wanita berusia 69 tahun. Di era ini, rasa malu publik bisa lebih efektif daripada persidangan apapun. Dewi tersenyum puas. Apa yang Arman usulkan adalah menekannya sampai dia menerima penyelesaian. Mengembalikan apa yang dia bisa.
menandatangani surat-surat yang melepaskan hak apapun atas properti ini, dan pergi dari Jakarta Selatan selamanya. Dan jika dia tidak setuju, maka kita mengaktifkan segalanya. Kita menenggelamkannya secara hukum dan sosial. Tetapi pengalaman saya mengatakan kepada saya bahwa dia akan setuju. Predator seperti dia lebih memilih melarikan diri daripada menghadapi konsekuensi. Saya melihat dokumen-dokumen itu, foto-foto Ayu yang Arman dapatkan, berkas-berkas lama, bukti yang saya kumpulkan sendiri selama berminggu-minggu. Lakukan, kata saya akhirnya. Siapkan semuanya, tetapi saya ingin hadir ketika kalian menyerahkannya kepadanya. Arman mengangguk. Akan dilakukan. Saya butuh seminggu untuk menyusun berkas lengkap. Sementara itu, Ibu Siti, sangat penting agar Anda tidak memiliki kontak dengannya. Tidak ada pesan, telepon, atau pertemuan kebetulan. Keheningan total. Selama minggu itu saya mendedikasikan diri untuk mendapatkan kembali rumah saya. Dengan bantuan Dimas, yang bekerja seperti orang kerasukan, mungkin mencoba menebus kesalahannya. Kami menghilangkan setiap jejak Ayu. Lukisan abstrak dibuang, tirai abu-abu disumbangkan. Bantal modern yang dia beli, diberikan kepada Rina, tetangga saya. Kami menggantung kembali foto-foto Arman. Suami saya tersenyum dengan taksinya yang bersih tanpa celah. Kami berdua di Bali selama bulan madu kami. Dimas bayi dalam pelukan ayahnya, keluarga yang pernah kami alami. Maafkan saya, Ayah, bisik Dimas sambil menggantung sebuah foto di ruang tamu. Saya minta maaf karena membiarkan mereka menghapus ingatanmu dari rumah ini. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya terus membersihkan. Kami mendapatkan kembali kamar tidur saya. Kami mengeluarkan perabotan mahal yang Ayu beli, dengan uang saya, dan mengembalikan tempat tidur kayu cedar yang Arman bangun dengan tangannya sendiri. Meja rias antik yang dulunya milik ibu saya, selimut rajutan berwarna gading yang butuh 6 bulan untuk saya selesaikan. Setiap benda yang kembali ke tempatnya seperti mendapatkan kembali sepotong jiwa saya. Suatu sore, saat saya mengatur laci lemari berlaci, saya menemukan sesuatu yang membuat saya terhenti. Sebuah kotak beludru biru laut, tersembunyi di bawah beberapa sweater. Saya membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada perhiasan saya, yang saya pikir hilang atau dibuang Ayu. Kalung mutiara yang Arman berikan pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Anting-anting emas dengan rubi kecil yang dulunya milik nenek saya. Cincin pertunangan yang tidak lagi saya pakai karena radang sendi membengkakkan jari saya. Ayu menyembunyikannya. Mungkin dia berencana menjualnya atau menyimpannya. Saya memanggil Dimas. Lihat ini. Putra saya memucat saat melihat perhiasan itu. Saya tidak tahu dia. Berapa banyak hal lagi yang tidak kamu ketahui, Dimas? Berapa kali kamu tidak ingin melihat? Dia ambruk di tempat tidur, dengan kepala di tangan. Setiap hari saya menemukan sesuatu yang baru. Setiap hari saya menyadari betapa butanya saya. Bagaimana saya bisa sebodoh itu? Untuk pertama kalinya sejak Ayu pergi, saya merasakan sedikit belas kasihan terhadap putra saya. Dia juga korban. Dimanipulasi. Dimanfaatkan. Tetapi itu tidak menghapus apa yang telah dia lakukan kepada saya. Dimas, kata saya sambil duduk di sampingnya, saya ingin kamu memahami sesuatu. Ayu mungkin telah menipumu. Dia mungkin telah memanipulasimu. Tetapi ketika dia menghina saya, ketika dia mencerca saya, ketika dia memperlakukan saya seperti sampah, kamu ada di sana, sadar, terjaga, dan kamu memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Saya tahu. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah bisa memaafkanmu sepenuhnya untuk itu. Sejujurnya, saya tidak tahu. Tetapi jika kamu ingin, meskipun hanya kesempatan, kamu harus mendapatkannya. Dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan, Bu. Saya bersumpah. Kalau begitu mulailah mencari pekerjaan. Sungguh. Tidak ada alasan. Dia mengangguk. Dan yang mengejutkan saya, dia menepati janjinya. 3 hari kemudian dia mendapat pekerjaan di toko perangkat keras. Itu bukan hal besar, staf penjualan. Rp8.000 sebulan. Tetapi itu adalah permulaan. Saya melihatnya keluar pagi pertama itu dengan seragam oranye dan kotak makan siang yang saya siapkan.
Dan untuk sesaat saya melihat anak laki-laki berusia 20 tahun yang bekerja di pom bensin untuk membayar kuliah. Mungkin tidak semuanya hilang. Jumat minggu itu, Arman menelepon. Semuanya sudah siap, Ibu Siti. Berkas lengkap. Kapan Anda ingin kami menyerahkannya kepada Ayu? Di mana dia sekarang? Menyewa sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dia tinggal dengan Arman, kekasihnya. Dia juga punya catatan. Omong-omong, penipuan kecil, cek kosong. Tentu saja, ular berbisa selalu berkumpul. Saya ingin menyerahkan surat-surat itu secara langsung, kata saya. Saya ingin melihat wajahnya ketika dia mengerti bahwa dia kalah. Ibu Siti, suara Arman terdengar hati-hati. Saya tidak yakin itu ide yang bagus. Situasi seperti ini bisa menjadi tidak stabil. Saya akan pergi dengan Dewi. Dan Anda. Saya tidak akan sendirian. Tetapi saya perlu melakukan ini. Apakah Anda mengerti? Ada jeda. Saya mengerti. Kalau begitu mari kita jadwalkan pertemuan untuk hari Senin. Di kantor saya. Tempat netral. Saya akan mengatakan itu untuk menegosiasikan perceraian. Itu akan membuatnya datang. Saya menutup telepon. Dewi menatap saya dari sofa dengan senyum bangga. Siap untuk ronde final? Lebih dari siap, jawab saya. Sudah waktunya Ayu belajar bahwa seorang wanita berusia 69 tahun bisa jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Dan begitu, dengan jantung berdebar kencang tetapi teguh, saya bersiap untuk momen yang telah saya tunggu-tunggu, momen ketika pemburu akan menjadi mangsa. Senin pagi cerah. Seolah bahkan langit tahu bahwa hari itu sesuatu yang penting akan terjadi. Saya berpakaian dengan hati-hati. Satu set celana dan blus berwarna terakota. Sepatu tertutup yang nyaman. Kalung mutiara yang telah saya dapatkan kembali. Tidak mencolok, tetapi juga bukan wanita tua yang kalah yang Ayu harapkan untuk temui. Saya melihat ke cermin. Wanita yang tercermin di sana memiliki lingkaran hitam di bawah mata. Saya belum tidur nyenyak, tetapi matanya bersinar dengan sesuatu yang telah hilang selama 3 tahun. Tekad murni. Siap? Tanya Dewi dari pintu kamar tidur saya. Dia juga rapi, dengan setelan jas abu-abu mutiara dan tas kerja kulit di bawah lengan. Siap, jawab saya. Dimas menunggu kami di ruang tamu. Dia bersikeras menemani kami. Itu tanggung jawab saya juga, Bu. Saya harus ada di sana. Saya tidak berdebat. Mungkin sudah waktunya putra saya melihat langsung konsekuensi dari keputusannya. Kantor Arman berada di pusat Jakarta Selatan, lantai 3 dari sebuah bangunan kolonial yang dipugar. Kami tiba 20 menit sebelum waktu yang disepakati. Pukul 10 pagi, Arman menyambut kami di kantornya. Sebuah ruangan besar dengan rak buku penuh volume hukum dan meja kerja kayu mahoni antik. Ayu mengkonfirmasi kehadirannya. Dia memberitahu kami sambil menyajikan kopi. Dia akan datang dengan Arman, dan mungkin dengan pengacara murahan yang dia dapatkan. Seberapa kuat kasus kita? Tanya saya. Arman tersenyum dengan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang tahu dia memegang semua kartu pemenang. Ibu Siti, kasus kita tidak hanya kuat, itu diperkuat. Kita punya bukti audiovisual, dokumen bank, saksi, catatan kriminal dia. Jika ini sampai ke pengadilan, dia akan hancur, dan dia tahu itu. Lalu mengapa dia setuju untuk datang? Karena dia masih berpikir dia bisa bernegosiasi, memanipulasi, mendapatkan sesuatu. Penipu selalu berpikir mereka lebih pintar daripada orang lain. Tepat pukul 10 berbunyi bel resepsi. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya menarik napas dalam-dalam. Dewi meremas tangan saya. Sekretaris membuka pintu ruang rapat. Sebuah ruangan yang bersebelahan dengan kantor, dengan meja kaca panjang dan kursi kulit hitam, dan mereka masuk. Ayu terlihat berbeda, lebih kurus, lingkaran hitam di bawah mata yang tertutup riasan, rambut diikat ekor kuda tinggi yang membuatnya terlihat lebih keras. Dia mengenakan jeans ketat dan blus sutra berwarna champagne, mungkin dibeli dengan uang saya. Di sampingnya berjalan Arman, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, janggut tidak terawat, kemeja kusut, senyum penjual mobil bekas. Dan di belakang mereka, seorang pria pendek dengan setelan yang tidak disetrika dengan baik membawa tas kerja usang. Pengacara murahan yang Arman prediksi. Ketika Ayu melihat saya, sesuatu melintas di wajahnya. Kejutan, takut, amarah.
Saya tidak bisa mengidentifikasinya, tetapi dia pasti tidak berharap melihat saya di sana. Apa yang dia lakukan di sini? Tanya dia dengan suara tajam, menunjuk saya seolah saya adalah kecoa. Ini rumahnya yang sedang kita bicarakan. Jawab Arman dengan tenang. Dia memiliki hak penuh untuk hadir. Saya pikir ini untuk menegosiasikan perceraian antara Dimas dan saya. Oh, memang begitu. Tetapi ini juga untuk membahas hal-hal lain. Silakan duduk. Mereka duduk di sisi lain meja. Ayu menghindari menatap saya. Arman mengamati saya dengan jijik yang hampir tidak disembunyikan. Pengacara murahan itu mengeluarkan buku catatan dan pena. Kami duduk di sisi yang berlawanan. Arman di tengah, Dewi di sebelah kanannya, saya di sebelah kirinya, Dimas di samping saya. Seperti pengadilan. Arman membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map tebal. Dia meletakkannya di atas meja dengan bunyi keras yang bergema dalam keheningan. Baiklah, mari kita mulai. Ibu Ayu, Anda ada di sini karena klien saya, Ibu Siti, memiliki beberapa tuduhan serius terhadap Anda. Anda understand? Then guys the stand. Pengacara murahan itu berdeham. Dengan segala hormat Pak, klien saya tidak diwajibkan untuk. Klien Anda, sela Arman dengan suara baja, melakukan penipuan, penyalahgunaan, pelecehan, dan konspirasi untuk melakukan penipuan aset. Jika Anda tidak ingin mendengar apa yang harus saya katakan, Anda bebas untuk pergi. Tetapi kemudian, kami akan mengajukan tuntutan pidana sore ini juga. Apakah Anda ingin pergi? Keheningan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Arman membuka map. Dia mengeluarkan salinan laporan rekening bank dan menyelipkannya ke sisi lain meja. Antara Januari tahun 2023 dan Oktober tahun 2025, Anda dan Dimas menarik Rp520.000 dari rekening bank milik Ibu Siti. Uang yang bukan milik Anda. Itu disebut pencurian. Itu adalah pengeluaran rumah, protes Ayu, mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Kami yang menjaga semuanya, listrik, air, gas, makanan. Kami punya hak. ABSTNN says. Rp380.000 untuk sebuah mobil? Tanya Dewi dengan suara tajam. Apakah itu pengeluaran rumah? Ayu mengatupkan rahangnya. Arman mengeluarkan dokumen lain. Lalu kita punya ini. Dokumen notaris palsu yang mencoba menyatakan Ibu Siti tidak mampu secara mental. Pemalsuan tanda tangan. Laporan medis palsu. Pengacara murahan itu memucat. Saya harus memverifikasi. Kami sudah memverifikasinya. Dokter yang seharusnya menandatangani laporan itu bahkan tidak ada. Itu adalah nama yang diada-adakan. Itu pemalsuan dokumen publik. Kejahatan serius. Dia menyelipkan lebih banyak kertas ke sisi lain. Ayu menatap mereka seolah mereka adalah ular berbisa. Kami juga punya ini. Arman mengeluarkan flash drive dan menghubungkannya ke laptop. Layar diproyeksikan di dinding putih di belakang kami. 27 video mendokumentasikan pelecehan verbal dan psikologis terhadap klien saya. Apakah Anda ingin melihat beberapa? Tidak perlu. Gumam pengacara murahan itu. Saya bersikeras. Arman menekan putar. Suara Ayu memenuhi ruangan. Siapa yang memasak seperti ini? Anda tidak berguna. Pada usia Anda seharusnya bersyukur bahwa kami yang menafkahi Anda. Video demi video. Cercaan demi cercaan. Penghinaan demi penghinaan. Wajah Ayu menjadi semakin merah setiap detik. Arman menggeliat tidak nyaman di kursinya. Pengacara murahan itu mencatat dengan panik. Ketika selesai, keheningan memekakkan telinga. Pelecehan terhadap lansia, kata Arman sambil menutup laptop. Kejahatan lain. Dan akhirnya, dia mengeluarkan rekaman terakhir. Percakapan telepon itu. Jangan, bisik Ayu. Anda tidak bisa. Oh, ya, saya bisa. Dia memutarnya. Jangan tidak sabar, sayang. Semuanya hampir siap. Dimas tegang di samping saya. Meskipun dia sudah mendengar rekaman itu, mendengarnya lagi dengan suara keras tampaknya menghancurkannya lagi. Dimas tidak curiga apa-apa. Orang bodoh itu mengira saya melakukannya untuk dia. Arman tenggelam di kursinya, menghindari pandangan semua orang. Tentu saja saya akan meninggalkannya, Arman. Kamu pikir saya menikahi si bodoh itu karena cinta? Tolong,
Itu hanya sarana untuk mendapatkan rumah. Ketika rekaman itu berakhir, Ayu gemetar karena amarah, atau karena takut, mungkin keduanya. Rekaman itu ilegal. Dia meludah. Anda tidak bisa menggunakannya di Indonesia, sela Dewi dengan senyum. Salah satu pihak dapat merekam percakapan tanpa persetujuan pihak lain jika dia memiliki alasan untuk melindungi dirinya dari kejahatan. Dan sepupu saya punya banyak alasan. Arman menutup map. Sekarang, Ibu Ayu, mari kita hitung. Kita punya penipuan aset, pemalsuan dokumen, pelecehan terhadap lansia, dan konspirasi. Jika ini sampai ke pengadilan, Anda menghadapi antara 5 dan 10 tahun penjara. Minimal. And fair Unastide, in another engine blooded is remanded in 40s. Pengacara murahan itu menelan ludah. Pak, mungkin kita bisa mencapai penyelesaian. Oh, tentu saja. Itulah mengapa Anda ada di sini. Klien saya bersedia untuk tidak mengajukan tuntutan pidana jika kondisi berikut dipenuhi. Dia mengeluarkan dokumen baru. Dia membacanya keras-keras. 1. Pengembalian segera kendaraan Mazda yang akan dijual dan uangnya dikembalikan ke rekening Ibu Siti. 2. Penandatanganan perceraian sukarela tanpa mengklaim aset Dimas atau Ibu Siti. 3. Perintah penahanan. Anda tidak boleh mendekati salah satu dari mereka dalam jarak 500 meter. 4. Pembayaran Rp100.000 untuk kerugian moral. Dan 5. Segera meninggalkan kota Jakarta Selatan. Ayu meledak. Itu konyol. Saya tidak akan setuju. Alternatifnya, kata Arman dengan suara tenang namun mematikan, adalah kami mengajukan semua ini ke kejaksaan hari ini juga. Kami juga akan mempertimbangkan paparan publik, media sosial, grup lokal, media. Sebuah cerita tentang bagaimana seorang wanita mengambil keuntungan dari seorang lansia yang rentan. Kami sudah menyiapkan pernyataan. Hanya tinggal menekan publikasikan. Ayu menjadi pucat. Di era digital ini, rasa malu publik bisa lebih buruk daripada penjara. Dia menatap Arman mencari dukungan. Dia menghindari tatapannya, si pengecut. Suaranya pecah. Saya tidak punya Rp100.000. Kalau begitu dapatkan, kata saya, berbicara untuk pertama kalinya. Semua mata tertuju pada saya. Jual apapun. Mintalah dari keluarga Anda. Saya tidak peduli. Tetapi Anda membayar saya atau Anda masuk penjara. Kami saling menatap di seberang meja, predator dan mangsa. Tetapi sekarang peran telah dibalik. Anda punya waktu sampai hari Jumat, tambah Arman, untuk menandatangani semua dokumen dan menyerahkan uang. Jika tidak, kami mengaktifkan seluruh proses hukum. Ini tidak adil, tangis Ayu. Saya hanya ingin. Apa? Tanya saya dengan suara keras. Mencuri dari saya? Mengambil rumah saya, menghancurkan keluarga saya, menghina saya setiap hari? Mana dari hal-hal itu yang hanya ingin Anda lakukan? Tidak, jawabnya. Dia hanya menangis dengan tangan menutupi wajahnya, tetapi itu adalah air mata amarah, bukan penyesalan. Rapat selesai. Umum Arman, Anda punya waktu sampai hari Jumat pukul 5 sore, setelah itu tidak ada jalan kembali. Mereka bangkit. Ayu hampir berlari menuju pintu, diikuti oleh Arman dan pengacara yang tidak berguna itu. Tetapi sebelum keluar dia berbalik ke arah saya untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan melupakan ini, desisnya dengan racun di setiap kata. Suatu hari Anda akan menyesal. Apa? Sela saya sambil berdiri. Membela diri? Mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya? Tidak, Ayu. Yang akan menyesal adalah Anda. Anda akan menyesal telah meremehkan seorang wanita tua yang tidak berguna. It's not in the net divided. But I loma bangan, and we eda loma. Dia keluar sambil membanting pintu. Ketika langkah kakinya hilang di lorong, saya menjatuhkan diri di kursi. Kaki saya gemetar. Jantung saya berdetak begitu kencang hingga saya pikir itu akan keluar dari dada saya. Dewi memeluk saya. Kamu melakukannya dengan sempurna, sepupu, sempurna. Dimas menatap saya dengan sesuatu yang bisa jadi kekaguman, atau rasa malu, atau keduanya. Ibu. Tidak, kata saya sambil mengangkat tangan. Belum. Pertama biarkan ini berakhir. Setelah itu kita akan bicara. Kamu dan saya. Arman menyimpan dokumen-dokumen itu dengan senyum puas. Ayo bertaruh.
Apakah menurut Anda dia akan datang hari Jumat? Dia akan datang, kata Dewi dengan yakin. Pengecut selalu memilih jalan termudah. Dan dia benar. Jumat pukul 3 sore, 2 jam sebelum batas waktu, Ayu muncul di kantor Arman. Sendirian, tanpa Arman, tanpa pengacara. Dia membawa dokumen yang ditandatangani, cek bersertifikat Rp100.000, dan kunci mobil. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya meletakkan semuanya di atas meja, menandatangani surat-surat terakhir perceraian dan perintah penahanan, dan pergi. Saya melihatnya keluar dari jendela kantor. Dia berjalan membungkuk, kalah, dengan koper kecil terseret di belakangnya. Sebuah taksi menjemputnya di sudut jalan, dan begitulah Ayu menghilang dari hidup kami. Sudah berakhir, bisik Dewi. Sudah berakhir, ulang saya. Tetapi sesuatu tidak membuat saya benar-benar tenang. Perasaan aneh di perut. Seperti ketika Anda tahu badai telah berlalu tetapi udara masih berbau hujan. Dan saya benar untuk tidak percaya. Karena 3 hari kemudian saya akan menemukan bahwa Ayu bukanlah satu-satunya ular berbisa di rumah saya. Ada yang lain. Lebih dekat. Lebih menyakitkan. Dan pengkhianatannya akan memukul saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. 3 hari setelah Ayu menandatangani surat-surat itu, hidup mulai kembali ke ritme yang hampir normal. Hampir. Dimas masih bekerja di toko perangkat keras. Dia berangkat pagi-pagi, pulang lelah, makan malam dalam diam dan mengurung diri di kamarnya. Kami hampir tidak berbicara. Luka di antara kami masih berdarah meskipun tidak lagi deras. Dewi tinggal 2 minggu lebih lama dari yang direncanakan. Hanya untuk memastikan semuanya beres, katanya. Tetapi saya tahu yang sebenarnya. Dia takut meninggalkan saya sendirian. Takut saya akan jatuh kembali ke lubang keheningan dan kepatuhan itu. Saya tidak akan jatuh. Tidak akan pernah lagi. Saat itu Rabu sore, Dewi telah pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk makan malam. Dimas sedang bekerja. Saya berada di ruang tamu, menjahit kancing di salah satu blus saya. Tugas-tugas rumah tangga kecil yang dulunya saya lakukan secara otomatis dan sekarang saya lakukan dengan rasa damai yang aneh yang telah saya dapatkan kembali. Bel pintu berbunyi. Saya meletakkan jahitan di samping dan berjalan menuju pintu. Saya melihat melalui lubang intip. Seorang pria yang tidak saya kenal. Setelan abu-abu, dasi biru tua, tas kerja di tangan, tampak profesional. Saya membuka pintu dengan hati-hati, membiarkan rantai pengaman terpasang. Ya? Ibu Siti? Siapa yang bertanya? Nama saya Budi. Saya seorang notaris publik. Saya datang dari Arman. Saya perlu Anda menandatangani beberapa dokumen terakhir terkait dengan kasus menantu Anda. Ada yang tidak beres. Arman tidak menyebutkan apapun tentang dokumen tambahan. Bisakah Anda menunggu sebentar? Saya akan menelepon Arman untuk konfirmasi. Pria itu tersenyum. Tentu saja. Itu benar. Saya menutup pintu dan memutar nomor Arman. Dia menjawab pada dering ketiga. Ibu Siti, semuanya baik-baik saja. Ada notaris di pintu saya. Dia bilang dia datang dari Anda dengan dokumen untuk ditandatangani. Keheningan di ujung telepon. Tetapi bukan keheningan biasa. Keheningan alarm. Siapa namanya? Budi. Ibu Siti, saya tidak mengirim notaris manapun. Jangan buka pintu itu. Jangan tanda tangani apapun. Apakah Anda mendengar saya? Telepon polisi sekarang juga. Jantung saya berdebar kencang. Apa? Itu jebakan. Ayu mencoba sesuatu. Kunci pintu, jangan keluar, dan telepon 110. Saya akan ke sana. Dia menutup telepon. Dengan tangan gemetar saya memutar kunci tambahan pintu. Saya berlari ke jendela ruang tamu dan mengintip dengan hati-hati. Notaris itu tidak lagi sendirian. Ada mobil diparkir di depan rumah saya, dan di dalamnya, di kursi pengemudi, ada Arman. Dan di sampingnya, Ayu. Saya menjauh dari jendela, bernapas cepat. Apa yang mereka rencanakan? Masuk secara paksa, mencuri sesuatu, menyakiti saya. Saya memutar 110 dengan jari gemetar. 110. Apa keadaan darurat Anda? Ada orang mencurigakan di luar rumah saya. Mereka mencoba menipu saya berpura-pura menjadi notaris. Saya pikir mereka ingin masuk. Saya memberikan alamat saya.
Operator memberitahu saya bahwa sebuah mobil patroli sedang dalam perjalanan. Tetapi kemudian saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya dingin. Kunci berputar di kunci pintu. Saya membeku. Bagaimana mereka memiliki kunci rumah saya? Dan kemudian saya ingat, Ayu telah tinggal di sini selama 3 tahun. Dia mungkin membuat duplikat. Pintu terbuka atau mencoba terbuka. Kunci tambahan yang saya pasang menahan masuk. Saya mendengar umpatan dari sisi lain. "Buka pintu, wanita tua sialan!" teriak Ayu. "Rumah itu milik saya. Anda punya dokumen yang menjadi milik saya. Anda melanggar perintah penahanan." Teriak saya balik. "Polisi sedang dalam perjalanan. Saya tidak peduli dengan polisi. Anda akan membayar untuk apa yang Anda lakukan pada saya." Pukulan keras di pintu. Tendangan. Mereka mencoba mendobraknya. Saya berlari ke dapur. Saya mengambil ponsel saya dan mulai merekam. Semuanya. Teriakan. Pukulan. Bukti. Arman. Dorong pintu. Perintah Ayu seperti orang gila. Lebih banyak pukulan. Kayu berderit. Bingkai retak. Kemudian saya mendengar sirene. Mobil patroli tiba tepat ketika notaris palsu berhasil memaksa kunci. Pintu terbuka tiba-tiba. Dan di sanalah mereka bertiga, membeku di ambang pintu, dengan 4 polisi mengarahkan senjata mereka pada mereka. Tangan di atas. Sekarang. Arman segera mengangkat tangannya, pengecut sampai akhir. Notaris palsu mencoba melarikan diri, tetapi seorang polisi menghentikannya. Ayu tetap berdiri di sana, dengan kebencian murni di matanya, menatap saya. "Ini belum berakhir," desisnya. "Bu, mundur selangkah." Perintah seorang polisi wanita, gemuk, berusia sekitar 40 tahun. "Anda melanggar perintah penahanan. Rumah itu milik saya. Wanita tua itu mencurinya dari saya. Rumah itu atas nama Siti sejak tahun 1993, kata polisi lain sambil melihat komputer genggamnya. "Anda tidak punya hak apapun atas properti ini." Mereka memborgol ketiganya. Ayu berteriak, menendang, melontarkan cercaan yang akan membuat seorang pelaut memerah. Arman berjalan dalam diam, dengan kepala tertunduk. Notaris palsu mencoba bernegosiasi. "Pak, ini salah paham. Saya hanya... Anda berpura-pura menjadi pejabat publik. Itu adalah kejahatan federal. Saya terus merekam semuanya, setiap detik, setiap kata." Ketika mereka dimasukkan ke mobil patroli, Ayu menatap saya untuk terakhir kalinya melalui jendela. "Semoga kamu mati sendirian dan terlupakan, wanita tua sialan." Mobil patroli pergi dengan sirene melolong. Saya menjatuhkan diri di sofa ruang tamu, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ponsel hampir jatuh dari tangan saya. 10 menit kemudian, Arman tiba, rambut acak-acakan dan tanpa dasi, seolah dia lari dari kantornya. "Apakah Anda baik-baik saja? Apakah mereka menyakiti Anda?" Saya baik-baik saja," kata saya, "hanya takut. Ini sangat serius. Pelanggaran perintah penahanan, perambahan, penipuan identitas. Ayu tidak akan lolos dari ini. Apa yang akan terjadi sekarang? Sekarang dia akan dipenjara, dan bukan untuk beberapa bulan, tetapi bertahun-tahun." Dewi tiba tak lama kemudian, membawa tas belanjaan dan dengan wajah terkejut. "Rina menelepon saya." "Apa yang terjadi?" Saya menceritakan semuanya. Sepupu saya memeluk saya begitu erat hingga saya hampir tidak bisa bernapas. "Sudah berakhir, Siti. Kali ini sungguh. Wanita itu tidak akan pernah mengganggu Anda lagi." Malam itu, Dimas pulang dari kerja dan menemukan pintu yang retak dan rumah yang penuh dengan polisi yang mengambil pernyataan. Ketika saya menjelaskan apa yang terjadi, dia menjadi pucat. "Bu, jika sesuatu terjadi pada Anda, jika Anda tidak mengunci kunci tambahan, tapi saya melakukannya. Saya sudah belajar bagaimana melindungi diri saya sendiri, Nak. Itu adalah sesuatu yang seharusnya saya lakukan 3 tahun lalu." Dalam minggu-minggu berikutnya, proses hukum berjalan cepat. Ayu secara resmi didakwa dengan penipuan aset, pemalsuan dokumen, pelecehan terhadap lansia, pelanggaran perintah penahanan, dan perambahan. Arman sebagai kaki tangan, notaris palsu karena penipuan identitas. Ketiganya dijatuhi hukuman. Ayu, 7 tahun penjara. Arman, 5 tahun. Notaris palsu,
3 tahun. Pada hari hukuman, saya berada di ruang sidang, dengan Dewi di sisi saya, dengan Arman mewakili saya, dan dengan Dimas, putra saya, yang akhirnya, berada di sisi yang benar. Ketika hakim membacakan hukuman, Ayu menatap saya dari kursi terdakwa. Tidak ada lagi yang tersisa dari wanita yang percaya diri dan manipulatif yang telah memasuki rumah saya 3 tahun lalu itu. Hanya ada seorang kriminal yang kalah dengan seragam oranye. Saya tidak merasakan kegembiraan. Bahkan kepuasan penuh pun tidak. Hanya kelegaan. Dalam, mutlak, kami keluar dari gedung pengadilan di bawah langit yang cerah. Dewi memegang lengan saya. Bagaimana perasaanmu? Seperti akhirnya saya bisa bernapas. Dimas berjalan di belakang kami. Diam. Saya menunggunya. Kami berhenti di trotoar. Bu, saya tidak akan pernah bisa meminta maaf cukup untuk. Saya tahu, salah saya. Dan kamu benar. Itu tidak akan pernah cukup. Tetapi, Dimas, lihat saya. Dia mengangkat pandangannya. Ada air mata di matanya. Kamu membuat kesalahan yang mengerikan. Kamu mengecewakan saya ketika saya paling membutuhkanmu. Tetapi beberapa bulan terakhir ini, kamu telah mencoba memperbaikinya. Sedikit demi sedikit. Dan itu penting. Itu tidak menghapus yang sebelumnya. Tetapi itu penting. Apakah itu berarti? Itu berarti saya bersedia mencobanya. Untuk membangun kembali apa yang rusak di antara kita. Itu tidak akan cepat. Itu tidak akan mudah. Tetapi saya bersedia jika kamu juga bersedia. Dia ambruk. Dia memeluk saya di trotoar itu, terisak seperti anak kecil. Saya bersedia, Bu. Saya bersumpah. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya menebusnya. In an instant, under Nikos, under Nikos. Saya tidak butuh kamu menghabiskan hidupmu menebusnya, kata saya sambil membelai rambutnya yang sudah mulai beruban. Saya hanya butuh kamu menjadi anak yang baik mulai sekarang, agar kamu menghormati saya, agar kamu menghargai saya, agar kamu ingat bahwa hubungan ini adalah tentang kita berdua. Saya akan melakukannya. Saya janji. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya mempercayainya. Malam itu, kembali ke rumah saya, didapatkan kembali, bersih dari ular berbisa, Dewi menyiapkan makan malam spesial. Makanan lezat seperti dulu, roti yang baru dibeli, keripik dengan krim. Kami bertiga duduk di ruang makan, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, makan malam di rumah itu tidak dibebani ketegangan atau ketakutan. Ada tawa. Kenangan bersama. Rencana masa depan. Setelah makan malam, saya naik ke kamar tidur saya yang sebenarnya, bukan kamar pembantu, dan duduk di tempat tidur yang Arman bangun. Saya mengeluarkan fotonya dari laci. Saya berhasil, sayang, bisik saya padanya. Saya mendapatkan kembali rumah kita. Saya mendapatkan kembali martabat kita. Dan saya mendapatkan kembali putra kita. Saya hampir bisa mendengar suaranya menjawab. Saya selalu tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Siti. Anonymous. It is not the side. Saya menyimpan foto itu dengan hati-hati dan mematikan lampu. Di luar, kota Jakarta Selatan tidur dengan tenang. Di dalam, di rumah ini yang dindingnya telah melihat begitu banyak rasa sakit, begitu banyak pelecehan, begitu banyak kegelapan, akhirnya ada kedamaian. Tetapi cerita ini belum berakhir. Karena ada bab yang paling penting yang hilang. Bab rekonstruksi. Bab pengampunan. Bab mengubah abu menjadi sesuatu yang baru dan indah. Dan bab itu baru saja dimulai. Rumah itu berbau kopi yang baru diseduh dan roti manis hangat. Jendela-jendela terbuka, membiarkan angin sejuk pagi di bulan April masuk. Di ruang tamu, foto-foto Arman kembali tersenyum dari bingkai mereka di dinding. Porselen itu, atau apapun yang tersisa darinya setelah ledakan amarah saya, beristirahat di lemari pajangannya, dengan pecahan yang rusak diperbaiki dengan teknik Jepang kintsugi, menyatukan fragmen dengan resin emas yang membuat retakan terlihat tetapi indah. Seperti bekas luka yang menceritakan kisah bertahan hidup. Saya berada di dapur, mengaduk panci sup sayuran, tetapi kali ini, tidak ada yang akan merebut panci dari tangan saya. Kali ini, saya memasak karena saya mau. Karena ini adalah dapur saya. Rumah saya. Hidup saya yang didapatkan kembali.
Ibu Siti, suara Rina, tetangga saya, terdengar dari pintu depan. Saya sudah sampai. Di mana Anda ingin saya meletakkan kotak-kotak itu? Di ruang tamu, nak. Terima kasih. I won. In fine line again by. In dad visit. In dad visit. Rina masuk membawa kotak kardus penuh selimut, bantal, dan perlengkapan mandi. Di belakangnya datang Dewi, yang memutuskan untuk pindah secara permanen dengan saya, dengan lebih banyak tas. Karena rumah itu tidak lagi hanya tempat perlindungan saya, itu telah menjadi tempat perlindungan bagi orang lain. 3 bulan lalu, saat saya minum kopi dengan Dewi di ruang tamu, saya mendapat wahyu. Saya melihat kamar-kamar kosong. Sekarang Dimas telah pindah ke apartemennya sendiri, bekerja keras untuk membayar setiap rupiah yang dia hutang kepada saya. Dan saya memikirkan semua wanita yang mungkin mengalami apa yang saya alami, lansia yang dirampas oleh keluarga mereka sendiri, dilecehkan, diabaikan, dihapus dari hidup mereka sendiri. Sepupu, kata saya kepada Dewi, bagaimana jika kita mengubah rumah ini menjadi sesuatu yang lebih? Dan begitulah lahir Rumah Arman. Tempat penampungan sementara untuk wanita lanjut usia dalam situasi pelecehan keluarga atau aset. Tempat di mana mereka bisa tinggal sementara mereka menyelesaikan masalah hukum mereka, mendapatkan kembali kekuatan mereka, membangun kembali hidup mereka. Itu bukan panti jompo, itu bukan amal. Itu adalah rumah. Dewi menggunakan kontaknya untuk mendapatkan dukungan hukum gratis untuk wanita yang datang. Arman menawarkan layanannya secara pro bono 2 hari seminggu. Rina, yang telah menjadi seperti cucu bagi saya, membantu dengan media sosial dan penyebaran. Dan saya memasak. Saya mendengarkan. Saya berbagi cerita saya. Saya menunjukkan kepada mereka bahwa mungkin untuk bangkit setelah kejatuhan yang paling keras. Dalam 6 bulan kami telah membantu 14 wanita. 14 kisah rasa sakit yang berubah menjadi kisah ketahanan. Pagi itu kami menunggu yang ke-15. Namanya Dewi. 72 tahun. Putra dan menantunya meninggalkannya di jalanan setelah menjual rumahnya, yang sebenarnya milik Dewi, dan menyimpan uangnya. Arman sedang menangani kasusnya. Bel pintu berbunyi tepat pukul 10. Saya membuka pintu. Di sana dia. Seorang wanita membungkuk, dengan sweater yang terlalu besar, koper kecil penuh tambalan, dan mata yang telah menangis begitu banyak hingga tampak kering. Ibu Dewi. Dia mengangguk tanpa berbicara. Silakan masuk. Ini rumah Anda sekarang. In the Vangenized and Haftas in 42 Macon for the taken the 10 years. Matanya dipenuhi air mata. Benarkah? Saya membawanya masuk. Saya menunjukkan kamarnya, bersih, dengan jendela yang menghadap ke taman mawar yang telah saya tanam kembali, dengan spray baru dan selimut rajutan. Tidak mewah, tetapi bermartabat, nyaman. Ini untuk saya? Untuk Anda. Selama Anda butuhkan. Dia duduk di tempat tidur dan akhirnya menangis. Menangis seperti saya telah menangis berkali-kali. Menangis dengan isakan mendalam dari seseorang yang telah memikul rasa sakit terlalu lama. Saya duduk di sampingnya dan memegang tangannya yang keriput. Sangat mirip dengan tangan saya. Saya juga pernah melalui ini, kata saya dengan lembut. Saya juga berpikir tidak ada jalan keluar, bahwa saya terlalu tua, terlalu lemah, terlalu tidak berguna. Tetapi saya tidak begitu. Dan Anda juga tidak. Tapi putra saya tahu. Lebih menyakitkan ketika itu darah Anda sendiri. Tetapi, Dewi, dengarkan saya baik-baik. Anda lebih berharga daripada apa yang mereka buat Anda yakini. Dan Anda tidak sendirian. Tidak lagi. Sore itu kami mengadakan pertemuan di ruang tamu. 5 wanita yang saat ini tinggal di rumah Arman duduk melingkar. Dewi masih malu bergabung. Satu persatu mereka berbagi cerita mereka. Rina, 66 tahun, dirampas bengkel jahitnya oleh putrinya. Ayu, 70 tahun, dilecehkan oleh menantu laki-lakinya yang menyalahkannya atas semua masalah pernikahan. Siti, 63, yang putranya yang kecanduan narkoba mencuri pensiunnya bulan demi bulan. Kisah yang berbeda, tetapi rasa sakit yang sama, pengkhianatan yang sama, perasaan yang sama menjadi tidak terlihat. Dan apa yang Anda lakukan? Tanya Dewi dengan suara gemetar. Kami membela diri, jawab Rina dengan bangga. Dengan bantuan Arman, saya mendapatkan kembali bengkel saya,
Dan sekarang putri saya bahkan tidak berani mendekat. Saya mendapat perintah penahanan terhadap menantu laki-laki saya, tambah Ayu. Putri saya harus memilih. Dia memilih suaminya. Itu menyakitkan. Saya tidak akan berbohong. Tetapi setidaknya sekarang saya memiliki kedamaian. Dan saya, kata Siti dengan senyum lelah, memasukkan putra saya ke rehabilitasi, secara paksa. Itu adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Tetapi jika saya tidak melakukannya, saya akan mati, atau dia yang akan mati. Dewi menatap mereka dengan sesuatu yang mulai menyerupai harapan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya juga bisa? Kami tidak berpikir, kata saya dengan tegas. Kami tahu, karena kami mengalaminya, dan karena kami di sini untuk membantu Anda. Bulan-bulan berikutnya adalah tentang penyembuhan. Bukan hanya untuk wanita yang melewati rumah Arman, tetapi juga untuk saya. Setiap cerita yang saya dengar, setiap kemenangan hukum yang kami rayakan, setiap kali saya melihat seorang wanita mendapatkan kembali martabatnya, itu seperti menyembuhkan sebagian dari luka saya sendiri. Dimas datang mengunjungi saya setiap hari Minggu. Dia membawa bunga, kadang-kadang membantu dengan perbaikan di rumah. Dia telah belajar pertukangan dasar di YouTube. Sedikit demi sedikit, percakapan demi percakapan, jurang di antara kami menjadi lebih sempit. Suatu sore, saat dia memperbaiki pintu halaman, dia berhenti dan menatap saya. Bu, apakah Anda pikir suatu hari Anda akan bisa memaafkan saya sepenuhnya? Saya memikirkannya sebelum menjawab. Saya tidak tahu, Dimas. Ada hal-hal yang tidak terlupakan. Tetapi, saya berhenti sejenak, memilih kata-kata saya dengan hati-hati. Saya belajar bahwa pengampunan tidak berarti melupakan, itu berarti memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa kinimu. Dan apakah masa kinimu termasuk memiliki saya dalam hidupmu? Ya, kata saya setelah beberapa saat. Tetapi dengan syarat yang berbeda. Saya bukan lagi ibu yang membiarkan dirinya diinjak-injak karena takut kehilangan putranya. Sekarang saya adalah ibu yang menghormati dirinya sendiri. Dan jika kamu ingin berada dalam hidup saya, kamu harus menghormati itu. Saya melakukannya, saya menghormatinya, dan saya mengagumi Anda, Bu. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan dengan rumah ini? Sungguh luar biasa. Saya merasakan sesuatu yang hangat di dada saya. Itu bukan cinta buta tanpa syarat seperti dulu. Itu adalah sesuatu yang lebih dewasa, lebih nyata. Terima kasih, Nak. Setahun setelah Ayu dijatuhi hukuman, rumah Arman telah menjadi referensi di Jakarta Selatan. Artikel di surat kabar lokal, wawancara di radio, donasi dari komunitas, lebih banyak pengacara sukarela. Kami telah membantu 37 wanita, 37 kehidupan yang didapatkan kembali. Dan masing-masing dari mereka mengingatkan saya mengapa itu sepadan untuk diperjuangkan. Mengapa itu sepadan untuk memecahkan piring porselen itu dalam ledakan amarah yang putus asa? Mengapa itu sepadan untuk merekam setiap cercaan, setiap penghinaan, setiap momen rasa sakit? Karena dari rasa sakit yang paling dalam dapat lahir kekuatan yang paling besar. Suatu sore di bulan Desember, tepat sebelum Natal, saya berada di taman menyiram semak mawar ketika Dewi keluar dengan telepon di tangan. "Sepupu, Anda harus dengar ini." Itu adalah pesan suara. Dari seorang wanita muda, suara pecah karena tangisan. "Ibu Siti, Anda tidak mengenal saya. Nama saya Ana. Saya melihat wawancara Anda di radio. Nenek saya mengalami sesuatu yang mirip dengan yang Anda alami. Anak-anaknya sendiri merampas rumahnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak punya uang untuk pengacara. Tetapi ketika saya mendengar Anda berbicara, saya pikir mungkin Anda bisa membantu kami, atau setidaknya memberitahu kami bagaimana cara memulai. Tolong, nenek saya berusia 74 tahun dan dia kehilangan harapan dalam segalanya. Tetapi cerita Anda memberinya harapan. Dan saya juga, Andu kana kame, if you having bored on stand. Saya tetap berdiri di sana, dengan selang menetes di tangan saya dan air mata mengalir di pipi saya. "Apakah kamu akan meneleponnya?" tanya Dewi. "Tentu saja saya akan meneleponnya. Dan saya akan membantunya. Seperti seseorang seharusnya membantu saya ketika saya paling membutuhkannya." Natal itu berbeda dari semua yang sebelumnya. Kami mendekorasi rumah Arman dengan lampu berwarna,
pohon di ruang tamu, dan karangan bunga di setiap jendela. 6 wanita yang tinggal bersama kami membantu dengan makan malam, makanan yang lezat. Dimas datang dengan pacar barunya, seorang wanita tulus, pekerja keras, yang memperlakukan saya dengan hormat sejak saat pertama. Rina membawa keluarganya. Arman mampir dengan istri dan anak-anaknya. Rumah itu, rumah yang telah melihat begitu banyak rasa sakit, begitu banyak pelecehan, begitu banyak kegelapan, sekarang penuh tawa, pelukan, dan cahaya. Setelah makan malam, ketika semua orang sedang mengobrol di ruang tamu, saya naik ke kamar tidur saya. Saya mengeluarkan foto Arman. Saya memegangnya erat-erat di dada saya. Lihat apa yang kita lakukan, sayang, bisik saya. Rumah ini yang kita bangun bersama sekarang menyelamatkan jiwa. Saya berharap Anda bisa melihatnya. Saya hampir bisa merasakan senyumnya, kebanggaannya, cintanya yang tidak pernah benar-benar hilang. Saya turun tangga. Di tangga saya berhenti untuk melihat pemandangan di ruang tamu. Wanita dari segala usia tertawa bersama, berbagi cerita, menemukan keluarga di tempat yang tidak terduga. Dan saya menyadari sesuatu. Saya telah kehilangan banyak hal. 3 tahun hidup saya, Rp520.000, kepolosan untuk percaya secara membabi buta pada keluarga. Bagian dari hubungan saya dengan putra saya. Tetapi saya juga telah menang. Saya telah mendapatkan kekuatan yang tidak saya ketahui saya miliki. Tujuan yang tidak pernah saya bayangkan. Keluarga yang dipilih, bukan darah, tetapi semangat. Dan di atas segalanya, saya telah mendapatkan kembali diri saya sendiri. Siti yang ada sebelum rasa takut dan kesepian meyakinkan saya untuk menerima remah-remah ketika saya pantas mendapatkan jamuan lengkap. Saya menuruni tangga terakhir dan masuk ke ruang tamu. Semua mata tertuju pada saya. Bersulang? Saran Dewi, mengangkat gelas minumannya. Ya, kata saya sambil mengambil milik saya. Saya ingin mengatakan sesuatu. Ruang tamu menjadi sunyi. Tahun ini saya belajar sesuatu yang ingin saya bagikan dengan kalian semua. Saya memulai menatap terutama wanita di rumah Arman. Saya belajar bahwa tidak pernah terlambat untuk membela diri, bahwa usia bukanlah kelemahan, itu adalah pengalaman. Bahwa cinta keluarga tidak berarti membiarkan diri Anda dihancurkan. Dan bahwa ketika Anda mencapai titik terendah, ketika Anda berpikir Anda tidak bisa lagi, saat itulah Anda menemukan dari apa Anda terbuat sebenarnya. Rina menyeka air mata. Ayu mengangguk dengan semangat. Dewi, yang telah bersama kami selama 3 bulan dan kasusnya berjalan dengan baik, tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia tiba. Jika ada yang mendengarkan ini yang mengalami hal serupa, lanjut saya ingin Anda tahu. Anda berharga. Hidup Anda penting. Martabat Anda tidak dapat dinegosiasikan. Dan Anda tidak pernah sendirian. Selalu ada tangan yang bersedia membantu. Anda hanya perlu berani memintanya. Bersulang, teriak Dwi. Bersulang, jawab kami semua. Suara gelas berbenturan memenuhi ruangan. Dan pada saat itu, melihat semua wanita yang telah menemukan kekuatan dalam bekas luka mereka itu, saya tahu bahwa saya telah menemukan tujuan sejati saya. Itu bukan hanya untuk hidup. Itu untuk hidup dengan martabat, dengan kekuatan, dengan kepastian bahwa saya pantas dihormati, dan untuk membantu orang lain menemukan hal yang sama. Malam itu, ketika semua orang pergi dan rumah kembali sunyi, saya duduk di teras belakang. Bintang-bintang bersinar di atas Jakarta Selatan. Udara berbau tanah basah dan mawar. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mungkin dalam beberapa dekade, saya merasa benar-benar damai, karena saya telah belajar pelajaran yang paling penting. Kekayaan sejati bukanlah pada apa yang Anda miliki. Itu ada pada apa yang tidak Anda biarkan mereka ambil dari Anda. Martabat Anda, nilai Anda, suara Anda. Dan hal-hal itu, setelah Anda mendapatkannya kembali, tidak ada siapapun, sama sekali tidak ada siapapun, yang bisa mengambilnya dari Anda lagi.